Baik, karena waktu telah menunjukkan pukul 14.32, langsung saja kita mulai acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat mengikuti acara diskusi pada siang hari ini dalam kondisi yang baik. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dia Eka Artati sebagai moderator pada acara diskusi siang hari ini. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sasyana yang telah berkenan untuk menjadi pemantik diskusi kita pada hari ini. Juga kepada audiens yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti rangkaian acara pada hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari Rohmawati selaku penanggung jawab dari program kerja diskusi interaktif. Kepada Saudara Rohmawati dipersilahkan. Oke, cek apakah suara saya terdengar? Terdengar, Rohmawati. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Ibu Sasyana Gilar Apriantika selaku pemantik dari diskusi interaktif kita pada siang hari ini. Serta yang saya hormati juga para audiens peserta diskusi pada siang hari ini. Kali ini kita akan melaksanakan acara diskusi interaktif dengan tema peringatan Hari Kartini dengan judul peringatan Kartini yang kehilangan esensi. Alasan kami mengangkat tema ini karena peringatan Hari Kartini, euforianya itu melaksanakan berbagai lomba seperti lomba dandan, lomba memasak, dan lain sebagainya. Yang mana mereka justru melupakan esensi dan makna dari peringatan Hari Kartini yang sesungguhnya. Makna tentang sebuah perjuangan untuk membebaskan kaum wanita dari kebodohan dan juga perjuangan untuk menyetarakan hak-hak kaum wanita dengan kaum laki-laki. Dari acara diskusi kali ini kami berharap kepada para audiens serta diskusi sekalian agar selanjutnya dapat membuka wawasan lebih dalam dan juga bisa mengembalikan esensi dari peringatan Hari Kartini yang sesungguhnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara diskusi pada siang hari ini, terutama kepada para panitia yang telah bekerja keras. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sasyana Gilar Apriantika yang telah bersedia untuk menjadi pemantik dari acara diskusi pada siang hari ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika nanti dalam pelaksanaan acara diskusi terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Rohmawati atas sambutannya. Topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini mengenai peringatan Hari Kartini. Judul yang kami ambil adalah peringatan Kartini yang kehilangan esensi. Kami memilih tema tersebut karena masih relevan dengan peringatan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Setiap tanggal ini, masyarakat Indonesia berbondong-bondong memperingati dengan memakai kebaya, bersanggul, kemudian dilanjutkan dengan acara-acara kecil seperti lomba memasak, lomba berdandan layaknya rangkaian lomba 17 Agustus. Mereka justru merupakan esensi dan makna dari peringatan Hari Kartini yang sesungguhnya. Makna tentang sebuah perjuangan untuk membebaskan perempuan dari kebodohan dan menyetarakan hak-hak perempuan dengan laki-laki. Pada diskusi siang hari ini,
kami akan dibersamai oleh Ibu Sasyana Gilar Apriantika, dosen pendidikan sosiologi UNY. Maka dari itu, perkenankan saya untuk membacakan CV beliau secara singkat. Sasyana Gilar Apriantika MA lahir di Banjarnegara pada tanggal 10 April 1992. Beliau pernah mengenyam pendidikan S1 di UNY dengan bidang keilmuan pendidikan sosiologi pada tahun 2009 hingga tahun 2013. Kemudian beliau melanjutkan program Pasca Sarjana di UGM dengan bidang keilmuan sosiologi pada tahun 2013 hingga tahun 2015. Beliau juga pernah melakukan beberapa penelitian selama 5 tahun terakhir. Di antaranya adalah analisis SWOT dalam pengembangan sumber belajar digital pada tahun 2020. Beliau juga pernah melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya adalah peningkatan kompetensi guru sosiologi dalam pembelajaran daring melalui pelatihan penggunaan berbagai aplikasi daring pada tahun 2020. Ibu Sasyana juga pernah menulis artikel ilmiah dengan judul Konsep Cinta Menurut Erich Fromm, Upaya Menghindari Tindak Kekerasan Dalam Pacaran. Jurnal Dimensia, volume 1, tahun 2021. Sekian pembacaan CV dari pemantik. Sebelum menuju acara inti pada diskusi interaktif ini, saya mohon izin untuk membacakan tata tertib diskusi untuk peserta. Aturan yang pertama, yaitu peserta dipersilahkan masuk melalui link yang telah tercantum pada pamflet. 2. Moderator membuka acara dengan memaparkan penjelasan mengenai topik yang akan didiskusikan secara singkat serta membacakan aturan diskusi. Ketiga, peserta diperkenankan untuk mengaktifkan ataupun menonaktifkan kamera saat diskusi berlangsung. Yang keempat, pada saat pembahasan, peserta tidak diperkenankan untuk menghidupkan mikrofon selama diskusi berlangsung kecuali diizinkan oleh moderator. Dan yang terakhir, peserta dapat menyampaikan pertanyaan dan tanggapan pada sesi tanya-jawab dengan menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang diawali dengan menyebutkan nama dan asal instansi. Kemudian moderator akan memanggil dan memberikan kesempatan kepada peserta yang telah dipanggil untuk menyampaikan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofon. Baik, tanpa berlama-lama lagi, waktu saya serahkan kepada Ibu Sasyana untuk memaparkan materi mengenai diskusi siang hari ini. Kepada Ibu Sasyana dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Dia. Tadi yang sudah memperkenalkan diri ya, dan juga memperkenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman dari Hima Pendidikan Sejarah yang sudah nggak mengundang ya, kita sudah mengajak saya untuk diskusi bareng sama teman-teman pada sore hari ini ya, sehingga pada sore hari ini kita biasanya mungkin teman-teman ngabuburitnya itu di kafe, di rumah, gitu. Hari ini kita ngabuburit agak sedikit serius gitu ya, walaupun nanti yang nggak serius banget. Nah, sehingga hari ini nanti kemarin dihubungi oleh panitia untuk kemudian kita bersama mengantarkan diskusi mengenai bagaimana reduksi pemaknaan Hari Kartini ya. Walaupun memang Hari Kartini itu sudah berlalu ya di tanggal 21 April kemarin, tapi saya harap untuk semangat gitu ya, spirit Kartininya itu juga sampai sekarang masih ada gitu ya, sehingga masih relevan ketika hari ini kita dan teman-teman yang ada di sini untuk membahas mengenai bagaimana kemudian reduksi Hari Kartini gitu ya, sehingga era sekarang itu ketika kemudian kita melihat Hari Kartini itu ya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dia dengan
perayaan lomba tumpeng, masak gitu ya, kemudian pakai kebaya dan lain sebagainya, yang sesungguhnya itu sangat jauh dari bagaimana semangat-semangat Kartini gitu ya, dan bagaimana kemudian perjuangan-perjuangan Kartini di masa hidupnya selama 25 tahun gitu ya. Nah, saya izin share screen dulu. Klik saya. Nah, sudah muncul ya? Sudah, Ibu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya slide-nya itu, biasanya kalau di Google Meet, kadang saya kalau udah ngomong, slide-nya udah tak next-nya, ternyata di tampilan teman-teman itu masih slide sebelumnya gitu. Jadi nanti mohon ketika misalnya apa yang kira-kira kok tidak berganti gitu, nanti bisa disampaikan gitu. Nah, teman-teman, nanti kita harap kemudian setelah adanya diskusi ini gitu ya, maksudnya kita sampaikan sebagai diskusi, karena bukan hanya saya yang kemudian nanti akan menyampaikan semacam materi gitu, tapi nanti juga ada sharing dari teman-teman, ada feedback dari teman-teman, sehingga harapannya nanti setelah kita selesai diskusi ada satu nilai yang bertambah gitu ya, ada satu insight yang bertambah tentang baik itu untuk diri kita sendiri, ataupun misalnya nanti kita bisa sebarkan untuk teman-teman yang lain gitu. Tapi at least ya kesadaran untuk diri kita sendiri bahwa kita seharusnya itu bisa kemudian merubah pemaknaan terhadap Hari Kartini itu yang sejujurnya ini sudah sudah hampir 1 abad lebih gitu ya, untuk kemudian ternyata itu terus direproduksi tanpa kemudian ada upaya untuk merubahnya gitu. Nah, sehingga hari ini menjadi sangat penting, sangat relevan untuk membahas tentang bagaimana reduksi makna berkaitan dengan Hari Kartini, dan juga peran negara gitu ya. Ternyata reduksi makna itu tidak kemudian serta-merta muncul begitu saja, tapi di situ ada peran negara gitu. Ada peran negara untuk kemudian mengkonstruksi atau membangun makna yang selama ini kemudian kita yakini gitu. Sehingga di sini peran negara menjadi sangat penting gitu. Nah, ketika yang pertama nih, sebelum kemudian kita nanti banyak ya membahas mengenai bagaimana reduksi makna dengan Hari Kartini, ketika teman-teman ya misalnya terus tidak akan asing dengan gambar ini, dengan sosok ini, walaupun mungkin dengan lukisan yang berbeda, dengan gambar yang berbeda, tapi sosok ini sudah tidak lagi menjadi hal yang asing. Nah, apa yang kemudian terbesit di benak teman-teman, di dalam pikiran teman-teman ketika kemudian melihat sosok ini? Kira-kira apa? Halo? Gambarnya tertampil ya? Mana nih? Mbak Dia? Ya, Bu. Mungkin ini, Bu, pahlawan emansipasi perempuan dalam bidang pendidikan. Nah, oke, misalnya pahlawan emansipasi perempuan di bidang pendidikan. Oke, yang lain coba. Kan pasti, oh ini nih misalnya. Walaupun tahu ini partai ini gitu ya, tapi apa yang kemudian terbesit atau muncul di dalam pemikiran teman-teman sendiri? Apa kira-kira? Perjuangan perempuan, Bu. Oke, perjuangan perempuan. Boleh, perjuangan perempuan tadi. Perjuangan perempuan di bidang pendidikan, boleh. Ada lagi yang lain? Pasti banyak ya yang gender ya. Antara pria dan wanita. Apa tadi? Kesetaraan gender, Bu. Oke, boleh. Kesetaraan gender antara kemudian pria dan wanita. Tadi ada perjuangan perempuan, kesetaraan gender antara pria dan wanita. Boleh. Satu lagi mungkin apa? Persamaan di depan hukum. Oke, persamaan di depan hukum, gitu ya, persamaan hak, gitu ya, semacam hak dan kewajiban di depan hukum, gitu ya, entah itu mungkin hukum, politik, gitu ya, dan segala bidang, gitu ya, sehingga kemudian teman-teman paling tidak dengan jawaban-jawaban tadi kita semua sudah punya pemahaman yang sama, gitu ya, bahwa sosok Kartini ini menjadi salah satu sosok yang punya titik balik sejarah di kita, gitu ya, walaupun memang sebelum-sebelumnya itu sudah banyak pahlawan-pahlawan perempuan ya, seperti Dewi Sartika,
Din dan lain sebagainya. Tapi kemudian Kartini ini juga menjadi salah satu titik balik bagaimana kemudian bangsa kita, ya walaupun dulu ya ketika Kartini lahir dan hidup itu belum ada Indonesia ya, dulu namanya Nusantara gitu misalnya, Bumi Putra gitu ya, Nusantara. Ketika menjadi titik balik bahwa Nusantara ini kemudian ada satu orang yang punya kesadaran bahwa kita itu ada di dalam sistem, kita itu ada di dalam kehidupan yang tidak baik-baik saja. Maksudnya kita ada dalam sistem yang ternyata mendiskriminasi, dominatif gitu ya. Karena sebenarnya orang menganggap hal itu wajar gitu ketika misalnya dulu ada misalnya ayah dan ibunya itu kan dia ayahnya itu kan punya istri sah gitu ya, dan istri kedua di mana yang kemudian istri sah itu melahirkan Kartini, dan istri kedua yang karena istri kedua ini merupakan salah satu anak dari Bupati Jepara, sehingga kemudian istri kedua ini yang akhirnya menjadi istri yang tampil di dalam ruang publik gitu ya, ketika ada kunjungan dan sebagainya. Kemudian pendidikan itu tidak bisa diakses oleh semua orang. Ketika Kartini nggak bisa kemudian melanjutkan sekolah ke luar negeri, ke Belanda, malah itu kesempatan itu diberikan kepada kakaknya yang laki-laki ya, bukan karena orang itu tidak mampu, tapi dia tidak bisa sekolah karena jenis kelamin yang itu sebenarnya given gitu, kita tidak bisa berubah apapun gitu. Tapi kenapa kemudian itu jadi masalah? Nah, sehingga di era Kartini ini ya menjadi sebuah titik balik bahwa paling tidak muncul sebuah kesadaran bahwa kita ada di dalam sistem yang tidak baik-baik saja. Kita ada di dalam sebuah sistem yang sangat diskriminatif ya, dari segi kelas sosial, dari segi gender, dari segi sosial, ekonomi dan sebagainya, yang itu kemudian menjadi kegelisahan dari Kartini itu. Nah, kemudian Kartini ini menjadi satu sosok yang ya cukup, karena dia itu meninggal muda gitu ya. Kalau menurut Sohoki sebenarnya orang yang paling beruntung itu orang yang meninggal mati muda gitu ya. Kan si Gi kan bilang, karena si Gi juga kemudian meninggal muda ketika naik gunung. Dia kan bilang bahwa orang yang paling beruntung ada dia yang mati muda. Nah, kemudian kalau dalam definisinya si Sohoki ini, Kartini menjadi orang beruntung. Tapi pada waktu itu kemudian sebenarnya kalau kita lihat atau kita ambil bahasan ya di era sekarang gitu ya, bagaimana Kartini meninggal itu kan sebenarnya muncul. Kenapa? Karena Kartini meninggal setelah, jadi sekitar 3 hari setelah dia melahirkan anaknya, gitu, anak laki-laki, anak pertamanya yang kemudian meninggal. Sehingga ketika kita lihat itu fenomena hari ini, itu menjadi salah satu bagaimana akses perempuan terhadap kesehatan itu sangat minim gitu ya, sehingga meningkatnya angka kematian ibu dan anak. Dan pada waktu itu Kartini sudah menjadi korban bagaimana ketidaksetaraan itu di kesehatan ya, kesehatan perempuan dan bayi, perempuan dan anak yang kemudian minim, sehingga menjadikan dia juga mungkin setelah melahirkan tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus, dan dia meninggal di usia 25 tahun pada tahun 1904. Nah, ketika kita juga melihat Kartini ini sebenarnya perjalanan hidupnya juga di satu sisi paling tidak Kartini itu punya privilege gitu ya. Ketika dia hidup di akhir abad ke-18 gitu ya, paling tidak dia punya privilege bahwa dia di atas seorang Kartini ini dilahirkan di dalam keluarga bangsawan, seorang anak dari Bupati Jepara gitu ya. Dia punya privilege dibandingkan ratus ribu ya, berpuluh-puluh ribu perempuan di luar sana selain Kartini. Ya, misalnya kalau yang lain kan sudah dia perempuan, dia kelas 2. Kemudian lagi dalam konsep struktur sosial masyarakatnya, pembagian kelasnya, misalnya perempuan, kemudian dia kelas buruh atau masyarakat pribumi yang petani gitu ya. Nah, dalam konteks ini misalnya Kartini sudah paling tidak punya privilege khusus, sehingga dia paling tidak pernah mengenyang pendidikan ya sampai usia 12 tahun gitu ya. Ya kalau dulu mungkin namanya semacam, kalau sekarang SD, SMP gitu kali ya. Nah, dulu namanya sekolah Els gitu. Walaupun setelah itu dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena tadi dianggap kemudian dia tidak bisa, karena dia sebagai perempuan, kemudian dia juga segera akan dinikahkan ya dengan Bupati Rembang gitu
Sehingga kemudian setelah usia 12 tahun itu Kartini mengalami pingitan di rumahnya selama 4 tahun. Ya. Di situ kemudian dalam proses pingitan itu Kartini diberikan banyak pelajaran semacam pelajaran materi tentang bagaimana menjadi istri yang baik, ya situ. Sehingga apalagi kemudian istri bangsawan karena dia berasal dari keluarga Bupati Jepara dan suaminya adalah Bupati Rembang. Sehingga bagaimana kemudian dia bisa menjadi istri yang baik dalam konteks dia sebagai bangsawan. Jadi 4 tahun, ya. Nah, kayaknya setelah itu jadi ketika setelah itu Kartini menikah, ya setelah menikah dia tidak langsung hamil, tapi dia merawat. Jadi Kartini sempat juga merawat anak-anak dari si suami dengan istri yang sebelumnya. Nah, sempat dia merawat, kemudian baru setelah itu dia hamil di usia 24 tahun, baru kemudian setelah melahirkan dia meninggal di usia 24 tahun. Nah, selama masa hidupnya ini, kemudian dia juga melakukan tadi banyak sekali kegelisahan gitu ya, kegelisahan bahwa kenapa dia tidak bisa sekolah, kemudian kenapa masyarakatnya juga tidak bisa akses sekolah, kenapa kemudian ceritanya itu kan ibunya dia tidak bisa manggil ibunya itu dengan ibu gitu ya, tapi dia harus manggilnya dengan you karena dalam narasi istri yang ditampilkan di umum kan itu ada istri keduanya yang merupakan turunan dari bangsawan juga, sedangkan ibu kandung dari Kartini yang mana itu adalah istri pertama dari ayah Kartini itu kemudian dia adalah keturunan dari masyarakat biasa, sehingga dia tidak bisa ditampilkan di dalam publik gitu ya sebagai bagian dari istri bangsawan. Nah, itu dia kemudian kenapa saya tidak bisa memanggil ibu ini dengan ibu, harus memanggil dengan you? Kenapa dia harus tinggal di dalam rumah bagian belakang? Dia tidak bisa tinggal di depan, gitu ya. Sehingga kemudian kegelisahan itu dituangkan ke dalam surat ya. Teman-teman sudah tahu surat yang dengan sahabat penanya gitu, dengan orang yang sahabat penanya di Belanda yang kemudian baru surat itu cek mohon maaf Bu ya, permisi, ini sepertinya slide-nya ada kendala ya Bu, soalnya ini udah gitu. sampai slide mana ya Bu? Lini masa. Nah, kalau Google Meet suka kayak gini nih. Nah, padahal udah ini. Oke. Nah, ini mungkin udah ganti sekarang. Nggak usah di slideshow, nggak apa-apa ya? Ya Bu, sebaiknya gitu kalau Google Meet. Iya, oke. Nah, tadi saya lanjutkan. Nah, kemudian setelah meninggal, baru kemudian buku-buku itu diterbitkan gitu. Surat-surat itu dikumpulkan yang kemudian diterbitkan dengan judul Dari Kegelapan Cahaya tahun 1911. Baru setelah itu di tahun 1922 itu diterbitkan ulang untuk kemudian akan modal untuk membangun bangsa di masa selanjutnya. Gitu. Nah, ini sejarah singkat yang mungkin nanti teman-teman juga bisa baca di situs, di artikel dan lain sebagainya di buku yang memang sudah banyak. Nah, teman-teman, sepertinya Ibu Sasyana mengalami kendala jaringan. Kita tunggu beberapa saat agar beliau bisa bergabung kembali pada Google Meet ini. Terima kasih. Oh iya, kepada moderator mungkin bisa ditelepon, soalnya kalau lagi presentasi biasanya nggak kelihatan. Bisa, kenapa Mas? Itu ibunya ditelepon, takutnya nggak sadar karena lagi presentasi kan. Oh iya, siap Mas. Panitia akan menghubunginya segera.
Sorry, kok keluar sendiri ya? Sepertinya ada kendala jaringan, Ibu. Tiba-tiba saya ngomong kok ternyata nggak ada Google Meet. sorry. Nah, tadi Tidak apa-apa, Ibu. ini ya sudah ya. Nah, oke. Nah, tadi peringatan-peringatan di berbagai daerah gitu ya. Dari mulai Salatiga, Purwokerto, ada yang membacakan puisi tentang Kartini, ada yang kemudian orasi, kemudian ada juga yang melakukan pameran buku. Nah, fenomena itu kemudian ditangkap oleh Soekarno sehingga mengeluarkan keputusan presiden ya, yang kemudian menentukan atau menetapkan hari Kartini tanggal 21 April itu, kemudian menetapkan juga Kartini sebagai pahlawan nasional, dan yang ketiga juga lagu Kartini ya, lagu Ibu Kita Kartini sebagai lagu nasional. Sehingga itu ketiga konsep itu, hari peringatan hari Kartini sebagai hari besar nasional, kemudian lagu Kartini dan Kartini sebagai pahlawan nasional ini menjadi tiga simbol bagaimana kemudian sosok Kartini ini diakui gitu ya, atau diakui sebagai sebuah tadi titik balik dari perjuangan, terutama perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Sehingga kemudian setelah itu berlanjut ya di Orde Lama, kemudian masuk kan di Orde Baru tahun 68 kan, jadi 64 selisih tidak lama setelah itu kan ada peristiwa 30 September, kemudian ada peristiwa Super Semar dan lain sebagainya, sehingga kemudian beralih ya ke era Orde Baru di tahun 1968. Sehingga perayaan-perayaan itu kemudian tetap berlanjut ya, dari era Orde Lama kemudian sampai era Orde Baru itu kemudian terus berlanjut. Nah, kenapa ya tadi? Kenapa kemudian sampai tidak dijadikan sebagai hari pahlawan nasional, kemudian hari besar, lagunya pun menjadi lagu nasional ya, narasi cerita-cerita tentang kehidupan Kartini dijadikan sebagai lagu nasional itu karena kemudian kita melihat bahwa Kartini ini menjadi gambaran perjuangan perempuan melawan kedominan masyarakat ya. Kan pada waktu itu tadi bahwa pada waktu itu orang mungkin akan menganggap hal itu biasa, menganggap bahwa yang namanya sekolah itu hanya laki-laki gitu ya, sekolah itu ya hanya kepada mereka laki-laki, terutama yang laki-laki, kemudian dari kalangan kelas bangsawan gitu ya. Kalaupun misalnya mereka petani ya pribumi yang kemudian punya tanah yang luas. Nah, itu bagi masyarakat biasa itu menjadi hal yang wajar, yang apa-apa, yang memang yang punya akses sekolah yang mereka. Kemudian misalnya berkaitan dengan narasi-narasi misalnya bagaimana raja itu punya selit yang banyak gitu ya, itu kan bagi orang menjadi hal yang wajar, sehingga nilai-nilai dominan itu awalnya masyarakat menjadi hal yang biasa, tapi kemudian Kartini ini menyadarkan tadi, karena dia melawan kedominan masyarakat, dia melawan bahwa kemudian dengan dia mendirikan sekolah gitu kan, sekolah-sekolah untuk perempuan yang ada di sekelilingnya tempat tinggalnya, itu dia melawan kedominan bahwa yang bisa sekolah, yang punya akses terhadap pendidikan itu tidak hanya laki-laki, tetapi juga perempuan itu. Nah, kemudian tadi dia juga kemudian kan mempertanyakan kenapa sih orang harus misalnya raja ini harus istrinya lebih banyak, kenapa nggak satu aja? Dia juga melawan kedominan yang sebelumnya orang menganggap itu hal yang biasa terjadi atau normal gitu ya, normalisasi. Nah, mengkritisi pernikahan anak, akses pendidikan yang terbatas, diskriminasi gender tadi salah satunya tentang pendidikan, kenapa hanya kakaknya yang bisa melanjutkan pendidikan ke Belanda, sedangkan dia tidak, malah justru kemudian disuruh dipingit sama 4 tahun gitu ya. Serta kemudian feodalisme, bagaimana perlakuan diskriminasi yang berbasis kelas-kelas sosial, dia melawan itu kan. Sehingga kemudian ya memang tidak menjadi hal yang berlebihan ketika Kartini itu menjadi salah satu gambaran perjuangan ya melawan diskriminasi. Sebenarnya tidak hanya perjuangan perempuan gitu ya, karena segala bentuk diskriminasi dia lawan gitu ya, walaupun pada akhirnya si Kartini ini harus masuk di dalam bentuk diskriminasi dengan dia menjadi istri ketiga ya, kalau nggak salah ketiga dari suami Bupati Rembang ini gitu. Walaupun dia harus melawan, harus kemudian masuk ikut ya di dalam bentuk diskriminasi itu, tapi dia kemudian ternyata sebelum menjadi istri itu dia mengajukan berbagai syarat. Kan nanti kita lihat. Gitu. Nah, kemudian kita lihat bagaimana perubahan ya
Kartini dari masa ke masa berkaitan dengan perayaan gitu ya, perayaan Hari Kartini dari masa ke masa. Nah, kita bisa lihat ya dalam konteks tiga era ya, pembagian tiga era secara umum gitu ya. Ada yang pertama adalah ketika Kongres Perempuan di Bumiputra di tahun 1928-29, kemudian era Orde Lama, jadi kemudian di era Orde Baru yang kemudian ternyata yang masih ada hingga sekarang. Ya. Nah, kemudian kita lihat yang pertama di era Kongres Perempuan Bumiputra ya. Pada waktu itu muncul sebuah kongres yang bertujuan memperingati 50 tahun kelahiran Hari Kartini, yaitu sekitar di tahun 1929 ya. Di tahun 1929 itu muncul sebuah kongres perempuan Bumiputra yang bertujuan untuk kemudian memperingati hari-hari Kartini. Nah, pada waktu itu sebenarnya upaya-upaya memperingati itu tidak hanya kemudian berkaitan dengan pakai kebaya seperti yang kita saksikan sekarang gitu ya, tidak hanya pakai kebaya, kemudian tidak hanya lomba masak. Justru di era tahun 1929 pada waktu itu ternyatanya dilakukan dengan kemudian melakukan diskusi-diskusi bagaimana kemudian perempuan-perempuan ini perlu bersatu gitu ya, melakukan perjuangan yang kemudian perjuangan itu bukan untuk melanggar hak kaum pria, untuk melawan kaum pria tidak, tapi bagaimana perjuangan-perjuangan itu dilakukan guna memenuhi hak-hak kaum perempuan. Ya kalau kita lihat kondisi konteks sosialnya jelas berbeda dengan hari ini, kan pada waktu itu hak-hak perempuan kan banyak yang belum dipenuhi, dari segi hak tadi pendidikan, hak akses kesehatan, hak politik dan lain sebagainya kan belum banyak dipenuhi. Sehingga di dalam Kongres Bumiputra tahun 1929 itu untuk memperingati 50 tahun kelahiran Kartini itu, kemudian diskusi-diskusi muncul gimana caranya kita ini perempuan ya yang kemudian bersatu untuk kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan kolonial pada waktu itu. Nah, di kongres itu tuh diikuti oleh 22 organisasi. Jadi organisasi-organisasi baik yang khusus organisasi perempuan maupun organisasi kedaerahan. Kalau dulu kan misalnya yang basisnya Jong Java, kemudian yang di Borneo ya, Kalimantan. Jadi organisasi-organisasi kedaerahan kan dulunya perjuangannya sifatnya kedaerahan. Sehingga kemudian di tahun 2009 itu mereka justru bergabung untuk kemudian membahas secara bersama. Nah, sebelumnya di tahun sebelumnya yaitu tahun 1928, tepatnya di tanggal 22 Desember kan juga sudah muncul Kongres Perempuan pertama di Jogja, yang kemudian setelah itu hari ini kita peringati sebagai Hari Ibu. Itu kan juga ada reduksi makna di situ ya, yang harusnya Kongres Perempuan yang sangat progresif, tapi ketika Orde Baru juga itu direduksi menjadi hanya Hari Ibu saja. Nah, setahun setelahnya di tahun 1929 di 50 tahun kelahiran Kartini ini kemudian muncul lagi Kongres Bumiputra ini yang diikuti oleh 22 organisasi untuk tadi membahas isu-isu strategis gimana caranya ini kita perempuan-perempuan itu kemudian bersatu untuk memperjuangkan hak-hak kaum perempuan tanpa harus melanggar hak kaum laki-laki gitu. Nah, kemudian setelah itu baru muncul di tahun 1964 tadi kan di Orde Lama munculnya Hari Kartini dan penetapan Kartini sebagai pejuang pahlawan gitu ya. Kemudian di tahun selanjutnya masuk kita ke era Orde Lama gitu, muncul banyak organisasi. Di sini perjuangan perempuan, organisasi perempuan sosialis juga ini cukup progresif. Dengan adanya Gerwani, Istri Sedar, Wanita Margif, mereka tuh cukup progresif. Kenapa? Karena kegiatan-kegiatan mereka itu kemudian misalnya membuat atau melangsungkan ya, membuat sekolah di sekitar tempat tinggal mereka untuk anak-anak petani. Mereka kemudian melakukan diskusi. Mereka kemudian gimana nih caranya untuk kita berjuang misalnya untuk mendapat kemerdekaan. Jadi di era Orde Lama, kemudian misalnya bagaimana perempuan ini juga setelah merdeka itu bisa diakui, hak-hak politiknya bisa didengarkan gitu ya, perjuangannya, suara-suaranya yang berguna untuk hak-hak perempuan tadi. Sehingga di era Orde Lama justru perjuangan dan organisasi perempuan ini sangat progresif. Itu Gerwani misalnya. Gerwani itu kemudian sebelum kemudian Gerwani mendapat stereotip yang sangat keji gitu ya, dia itu sangat progresif.
gerakan perempuan yang sangat progresif karena dia menuntut adanya kesetaraan, sekolah dan lain sebagainya. Kemudian itu era Orde Lama. Kemudian setelah era Orde Lama yang berakhir di tahun 1967 ya, nah itu kemudian masuk di era Orde Baru. Nah, di era Orde Baru ini kan karena bagaimana perpindahan antara era Orde Lama dan Orde Baru ini kan cukup sangat politis ya, mungkin teman-teman di jurusan pendidikan sejarah lebih paham gitu ya, karena transisi antara Orde Lama dengan Orde Baru itu kan sangat politis. Perpindahan itu tidak dilakukan secara misalnya kita seperti sekarang dengan pemilu, dengan semua orang kemudian merasa legowo gitu ya, hanya mungkin satu dua orang yang merasa tidak adil, tapi transisi itu kan menjadi perjuangan politis yang memunculkan banyak konflik ya, yang dihadirkan atau dampak dari berbagai muncul konflik dengan gerakan 30 September, istilah 66, kudeta dan sebagainya yang kemudian baru melahirkan adanya Orde Baru yang mulai tahun 68 sampai 67 ya, sampai di sekitar tahun 98. Nah, 98 baru kemudian sekitar 32 tahun. Sehingga gerakan-gerakan perempuan yang muncul, organisasi-organisasi perempuan yang muncul di era Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun ini juga muncul sebagai hasil dari interaksi antara faktor politik makro dan mikro. Politik makro adalah ya politik yang kemudian berbasis di kekuasaan negara. Siapa yang kemudian ingin menguasai negara, siapa antek-anteknya, apa yang kemudian harus dilakukan untuk menyingkirkan berbagai macam penghalang-penghalang gitu ya, dan juga konteks mikro, bagaimana kemudian perjuangan-perjuangan perempuan ya, organisasi-organisasi perempuan ini dianggap kemudian menjadi organisasi-organisasi yang justru perlu kemudian dikhawatirkan karena sangat kritis, sangat dianggap makar gitu ya, melawan ketetapan dan ketentuan negara gitu. Sehingga kemudian akhirnya muncul organisasi-organisasi yang kemudian tidak lagi seprogresif yang ada di Orde Lama. Begitupun kemudian dengan Kartini. Sosok Kartini ini kemudian mulai mengalami reduksi makro itu tadi, sehingga dia sosok Kartini ini hanya dihadirkan sebagai sebuah performance, sebagai sebuah tampilan, gitu ya, tampilan. Nah, karena celakanya gitu ya, Kartini kan memang lahir di Jawa, lahir di Jepara, sehingga kemudian bajunya itu kan baju kebaya ya, pada waktu itu kebaya. Nah itu kebaya kebaya Kutu Baru, kebaya Kartini, kebaya Tutup, pokoknya dia kebaya gitu ya. Nah, beda mungkin ketika Kartini itu lahir di daerah lain atau misalnya di Kalimantan dengan suku Asmatnya gitu misalnya, atau misalnya Kartini lahir di era zaman Hindu Buddha yang orang kemudian justru hanya pakai kembang atau misalnya justru atasnya itu perempuan tidak pakai baju. Tapi kan pada waktu itu Kartini lahir di era kolonial, dia lahir di Jawa dengan busana, dan dia itu lahir dari keluarga bangsawan gitu kan, jadi dia tidak baik. Kalau dia lahir dari keluarga biasa mungkin yang dia pakai adalah kemben itu tadi. Sehingga kemudian pada era Orde Baru Kartini itu kemudian pemaknaan Kartini berubah menjadi hanya sebagai sebuah performance, hanya sebagai sebuah tampilan. Kok Kartini itu ya pakai kebaya karena dia lahir di Jawa dan lahir dari kelompok bangsawan, sehingga dia pakaiannya adalah kebaya. Kalau dulu kan pakaian kan menunjukkan status sosial. Nah, sehingga kemudian cara memperingatinya itu juga hanya berputar dengan hal-hal yang performativitas tadi, hal-hal yang kemudian simbol, kebaya. Sehingga reduksi tadi yang kemudian diunggulkan hanya masalah tampilannya ya, hanya masalah performanya tadi, tapi kemudian meminggirkan pemikiran-pemikiran, perjuangan-perjuangan yang kemudian dianggap tidak penting. Sehingga yang dipentingkan adalah bajunya. Kartini itu kan kebaya, ya udah kita merayakan itu ya dengan kebaya. Perjuangannya itu kemudian disisihkan. Nah itu juga dalam konteks politis tadi. Karena kemudian di era Orde Baru, perjuangan perempuan, organisasi-organisasi perempuan itu kemudian dimatikan satu-satu ya, dimatikan satu-satu. Kemudian misalnya Gerwani, teman-teman kan tahu di era Orde Baru, kemudian Gerwani itu diberikan stereotip yang sangat negatif. Dia membunuh jenderal-jenderal dengan mencongkal matanya, dengan memotong alat kelaminnya gitu ya, menguliti gitu ya. Padahal setelah kemudian ditelisik dari
visum itu tidak ada sama sekali pemotongan kelamin mencukur mata keluar ya karena dia ditumpuk di dalam satu lubang buaya yang sangat sempit itu kan ditangkap. Kemudian anggapannya keduanya itu telanjang gitu, kemudian menari di depan jenazah-jenazah jenderal itu dengan genjat-genjat, sehingga kemudian konstruksi-konstruksi itu dibangun oleh Orde Baru yang kemudian menjadikan perjuangan perempuan gitu ya, gambaran perempuan yang kayak Puan, yang kayak istri sadar, kayak Margen itu nggak baik. Itu tuh perempuan yang tidak sesuai karena dia melanggar agama, dia melanggar negara, sehingga kemudian itu dimatikan gitu ya, sehingga kalau menurut Saskia Wirina kan ada penghancuran gerakan perempuan. Nah itu di masa Orde Baru, kemudian gerakan-gerakan perempuan itu kemudian diarahkan oleh negara menjadi 2 bentuk saja, yaitu ada PKK dan Dharma Wanita, sehingga kemudian perjuangan itu narasi-narasi tentang Hari Kartini itu juga kemudian reduksi makna Hari Kartini itu juga kemudian reproduksi oleh si PKK dan wanita ini. Oh, jadi kalau kita memperingati Hari Kartini ya sebaiknya basisnya performance saja, bukan karena isu-isu yang kemudian dibawa, perjuangan-perjuangan yang dibawa. Enggak, karena dianggapnya itu akan tadi mengancam negara, sehingga akhirnya itu hanya berupa performance saja. Itu. Jadi Orde Baru ini nggak bayangkan ya, dia kan 32 tahun. Itu satu generasi 32, bahkan nggak satu generasi, 2 generasi kan. Kalau misalnya dia dilahirkan di tahun 68 gitu, misalnya 68 dia lahir di era Orde Baru, kemudian mungkin zaman dulu kan orang menikah di usia 19 ya, 17 ya, di 19 tahun sebelumnya dia sudah melahirkan generasi baru, dia masih ada Orde Baru, bahkan gitu ya, 2-3 generasi, sehingga tadi konstruksi itu mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Gitu. Oh, Hari Kartini kemudian itu direproduksi oleh para ibu-ibu PKK di desa, para Dharma Wanita di kantor-kantor dengan kebaya gitu ya, dengan lomba-lomba yang kemudian menunjukkan itu bahwa ya yang perempuan seharusnya itu seperti ini. Sehingga reduksi itu mulai muncul di era Orde Baru. Ya, jadi Orde Lama itu masih cukup progresif. Tadi peringatan-peringatannya di era Orde Baru ini negara ini sangat jahat. Nah, kemudian kita melihat ya di dalam doktrin, jadi kita melihat di era Orde Baru ini ada doktrin pemerintah dalam perayaan Hari Kartini. Jadi dulu menteri dulu namanya apa ya, Menteri Pembangunan dan Penerangan kalau nggak salah ya. Jadi di tahun 60-an itu 70-an atau 60-an ya, Menteri Pembangunan dan Penerangan itu kemudian menghimbau gitu bahwa itu semua, bahwa kan kalau itu kan namanya repelita, rencana pembangunan 5 tahun gitu ya. Jadi naskah-naskah pembangunan itu kemudian setiap 5 tahun di era Orde Baru. Nah pada waktu itu di tahun 70-an itu si Menteri Pembangunan itu mengatakan bahwa ayo kita semua bangsa Indonesia yang ada di sini itu harus berkontribusi aktif, harus berperan aktif di dalam pembangunan nasional. Karena pada waktu itu kan yang digembar-gemborkan adalah pembangunan nasional. Kita semua harus berperan di dalam era pembangunan nasional. Tidak terlepas ya, tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan juga harus mendukung nih pembangunan nasional. Sehingga muncullah konsep Women in Development, WID gitu ya, perempuan di dalam pembangunan. Nah, tetapi antisipasi perempuan di dalam pembangunan era WID ini kemudian juga hanya ada di dalam ranah-ranah tertentu, terutama hanya ada di ranah-ranah domestik, bahwa perempuan-perempuan ini kemudian harus berpartisipasi aktif di dalam pembangunan gitu ya, pembangunan nasional dalam 2 bentuk sudah di-set nih. Jadi negara ini sudah di-set. Jadi kita itu ada 2 organisasi yang harus diikuti. Yang pertama PKK, yang kemudian Dharma Wanita itu tadi. PKK itu kemudian ada organisasi perempuan, basisnya adalah para pemimpin-pemimpin dari mulai kepala desa yang terendah sampai presiden. Ya, nah itu bisa diikuti oleh masyarakat umum. Kemudian yang kedua Dharma Wanita. Basisnya kalau Dharma Wanita adalah diikuti oleh istri-istri dari ketua lembaga gitu ya, mulai dari misalnya kalau di universitas ya mulai dari rektor, dekan gitu ya, tertinggi dekan sih ya, untuk kemudian yang menjabat sebagai ibu PKK. Sehingga
pembangunan partisipasi perempuan di dalam pembangunan itu hanya didefinisikan di dalam dua itu tadi. Dan kemudian kita mengeliminasi, meminggirkan perjuangan-perjuangan perempuan lain yang sebenarnya sangat progresif seperti tadi Gerwani, gerakan-gerakan perempuan lain itu kemudian dipinggirkan, yang kemudian dianggap perempuan-perempuan yang berpartisipasi di dalam pembangunan nasional hanya ada dua. Konteks itu di PKK dan Dharma Wanita, di mana kerja PKK dan Dharma Wanita ini terbatas pada kerja-kerja domestik, dan keikutsertaannya kan didasarkan pada keikutsertaan, kepemimpinannya didasarkan pada kepemimpinan suaminya. Dia mau sepintar apapun jadi perempuan, dia nggak akan bisa jadi ketua PKK kalau dia tidak punya suami dan suaminya itu bukan kepala desa, suaminya itu bukan bupati, suaminya itu bukan camat. Nah, sehingga kemudian di dalam masa Orde ini ada depolitisasi sistematis peran dan posisi perempuan di Indonesia, sehingga yang namanya perempuan dia aktif di dalam pembangunan, dia akan dihitung sebagai warga negara yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketika dia itu masuk di dalam PKK dan Dharma Wanita. Sehingga posisi perempuan, peran perempuan itu juga ada di situ. Peran perempuan itu kemudian ya yang hanya kalau PKK itu ada lima tugas perempuan ibu gitu ya, sehingga disebut sebagai ibu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan negara, ibu yang kemudian perempuan yang mendukung karya suami, perempuan yang bertanggung jawab untuk semacam gizi rumah dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya, sehingga peran-peran itu hanya terbatas pada domestik. Mereka yang bekerja di luar dan mereka jadi perempuan kemudian di sini direduksi. Ya, perempuan adalah ketika dia menjadi ibu dan istri. Kalau dia tidak menjadi ibu dan istri, maka dia tidak dianggap menjadi perempuan yang seutuhnya dalam definisi negara. Nah, itu yang kemudian juga memunculkan reduksi Hari Kartini itu tadi, sehingga sosok Kartini ya kemudian bukan lagi dipahami sebagai yang memperjuangkan kesetaraan gender tadi, pendidikan itu nggak akan lagi seperti itu, tapi Kartini ini akan dilihat sebagai sosok ibu yang istri yang dia punya suami Bupati Rembang dan ibu dari satu anak laki-laki. Jadi Kartini itu akan dilihat sebagai istri dan ibu saja, sehingga peringatannya itu yang berkaitan dengan istri dan ibu, lomba masak, gitu ya. Istri dan ibu dalam narasi Orde Baru ya pada waktu itu yang harus mendampingi suami, harus mendukung karir suami, harus bertanggung jawab kepada kesejahteraan keluarga, bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, gitu. Sehingga peringatan Hari Kartini terbatas pada itu, karena Kartini dilihat sebagai seorang ibu dan istri dalam pandangan negara. Itu yang pertama ya. Jadi WIT ini yang itu 32 tahun itu kan tadi terinternalisasi kuat di dalam diri kita, sehingga kemudian kedirian perempuan ini hanya dilihat sebagai sebuah posisi dia itu menjadi bagian dari istri suami. Kalau dia tidak punya status sendiri gitu ya. Sehingga makanya kalau misalnya namanya istrinya Pak Ahmad, suaminya Pak Ahmad, istrinya Burani, maka dia tidak akan disebut Burani, Bu Ahmad. Karena dirinya itu didefinisikan sebagai dirinya ketika dia menjadi bagian dari laki-laki, dari suami. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dalam konteks state iblism. Nah, state iblism ini ada salah satu konsep yang dikemukakan oleh Julia Suryakusuma. Jadi hasil dari tesisnya si Julia Kusuma ini bagaimana kemudian negara gitu ya, negara itu kan memberikan posisi yang khusus gitu ya kepada ibu. Jadi ibu kan kemudian dia itu punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Nah, dengan state iblisme ini kemudian negara mengambil peran ibu itu tidak hanya sebagai penanggung jawab kesejahteraan keluarga, tapi secara umum mengambil tanggung jawab sebagai kesejahteraan negara. Sehingga kemudian kesejahteraan itu ditunjukkan dengan apa? Dengan dukungan dia terhadap suami, kari-kari suami. Dukungan dia perempuan terhadap laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki dianggap sebagai elemen penting dari negara. Jadi subjek pembangunan itu adalah laki-laki dan perempuan itu hanya mendukung. Jadi partisipasi dia adalah posisinya hanya mendukung. Partisipasi dari lelaki atau suami. Ya, jadi perempuan itu menjadi elemen sekunder. Sehingga segala sesuatu itu tanggung jawabnya justru kepada ibu.
itu gitu. Jadi di satu sisi dia hanya ditempatkan di sisi domestik ya tadi dengan PKK dan Dharma Wanita, dia hanya mendukung ya karir suami, tapi di sisi lain dia juga kemudian perempuan mendapat tanggung jawab yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena segala sesuatu misalnya keluarganya ada di garis kemiskinan ya, misalnya dia itu suaminya itu penghasilannya saya pada waktu itu hanya 100.000 sebulan dan itu tidak cukup, maka yang harus bertanggung jawab untuk mengelola sedemikian rupa uang itu agar penghasilan ada uang itu cukup untuk makan 1 bulan 4 orang misalnya, itu ya ibu. Jadi ibu yang mengelola uang, kemudian ibu yang gimana caranya ini, sehingga kan PKK itu kan zaman dulu kan menghendaki ibu-ibu itu untuk membuka pekarangan di dekat rumahnya untuk menanam sayur-sayur, menanam kebutuhan-kebutuhan makan ya yang terlibat, sehingga kemudian dia bisa mendukung. Nah, laki-laki kan hanya mendukung. Jadi seberapapun besar penghasilan itu, misalnya dia tidak akan menjadi breadwinner atau kepala rumah tangga karena dia selalu posisinya adalah mendukung. Nah, doktrin ini yang selama 32 tahun ini yang kemudian merubah juga paradigma bagaimana Kartini sesungguhnya, gitu ya. Kartini pada waktu itu kemudian tidak dilihat sebagai Kartini. Tidak dilihat sebagai Kartini dengan perjuangan dia mendirikan sekolah ya untuk perempuan-perempuan, dengan perjuangan dia untuk tadi memberi surat kepada pemerintah kolonial Belanda untuk mendirikan sekolah gitu ya, perjuangan dia untuk melawan kultur dominan enggak dilihat seperti itu, tapi Kartini dilihat sebagai seorang ibu dan istri yang tugasnya adalah mendukung suami tadi bekerja di sektor domestik, sehingga perayaan itu pun kemudian direproduksi, sehingga pada waktu itu kalau yang bertugas untuk tadi membangun narasi itu ya si PKK dan Dharma Wanita itu. Oh, kalau hari-hari Kartini, ayo ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita bikin lomba nih. Lombanya apa? Lombanya tadi pakai kebaya gitu kan, pakai baju adat. Lombanya lomba tumpeng, lomba rajut gitu ya, misalnya lomba masak. Ya itu kemudian yang bertugas untuk mereproduksi itu terus menarasikan itu sehingga masyarakat menganggap itu sebagai sebuah yang normal, karena selama berpuluh-puluh tahun itu terus didengungkan ya si PKK dan Dharma Wanita sebagai perpanjangan dari suami-suami si aktor atau subjek pembangunan itu tadi. Nah, jadi suami-suami ini adalah aktor atau pembangunan di ranah publik. Kemudian bagaimana mereka bisa menguasai dan mengkooptasi pembangunan di ranah domestik yang melalui istri-istrinya tadi, istri-istri yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin. Sehingga nggak ada ruang untuk perempuan-perempuan yang agresif, yang kemudian dia tidak punya suami, ataupun dia punya suami tapi suaminya bukan pemimpin daerah pun pemimpin lembaga, dia nggak punya wadah untuk kemudian melakukan dekonstruksi itu, nggak ada, karena selama 32 tahun itu hanya 2 organisasi itu yang kemudian dibolehkan oleh negara ya. Nah kemudian dari adanya konstruksi-konstruksi itu di era Orde Baru yang sangat lama itu kemudian memunculkan juga dampak-dampak dari pemaknaan Hari Kartini dan bagaimana kita melihat sosok Kartini ini ya. Nah kemudian yang pertama misalnya tadi ada simbolisasi perayaan dari perempuan yang kemudian itu hanya dilihat sebagai Kartini sebagai performance saja. Tapi lanjut lagi saya hari ibu yang sebenarnya awalnya itu adalah awal mula munculnya itu di tanggal 7 Desember itu Hari Kongres Perempuan. Tapi kemudian di era Orde Baru itu direduksi menjadi Hari Ibu. Sehingga yang hanya bisa merayakan hari itu ya hanya mereka yang menikah dan memiliki anak. Gitu. Perempuan-perempuan di luar itu dianggap tidak bisa merayakan Hari Kongres Perempuan itu tadi karena tidak dianggap sebagai ibu. Perayaan itu kemudian terus diulang, hanya menjadi ritual dan terus diulang tanpa ada makna. Hari ini misalnya perayaan Kartini, ya udah Kartini itu kita kemudian merefleksikan apa sih sebenarnya, bagaimana yang misalnya Kartini itu menangis melihat era sekarang gitu ya, gimana dia sudah memperjuangkan itu 100 tahun lebih, tapi ternyata hari ini kemudian ya masih gini-gini aja, pelecehan seksual di mana-mana, ADRT masih di mana-mana, gitu ya, kemudian perjuangan perempuan itu di mana-mana. Nah, kemudian diskriminasi muncul di mana-mana, kan Kartini menangis gitu ya. Kartini kan menangis gitu ya, 100 tahun perjuanganku nggak ada artinya coy gitu kan.
Ya karena itu hari ini. Nah, karena itu ya si Orde Baru ini memang sah sekali. Nah, karena perayaan itu hanya menjadi ritual dan performance tadi. Orang nggak pernah kemudian merefleksikan apa yang sudah harus kita lakukan di 100 tahun ini, gimana ya perjuangan yang harusnya kemudian terus berlanjut, tidak malah stagnan gitu. Nah, tumpeng, kebaya, pawai, perayaan tentang tugas kita sebagai ibu dan istri dalam mendukung suami. Ya perayaannya hanya masalah-masalah itu saja. Nah, tidak muncul pemikiran-pemikiran perjuangan ya seperti Kartini untuk melawan feodalisme, melawan diskriminasi itu nggak muncul di era Orde Baru. Jadi disingkirkan, dibuang, dieliminasi. Yang muncul hanyalah ya, simbol-simbol kebaya. Nah, sangat jahat ya. Nah, maka dari itu ketika kemudian saya berusaha googling kemudian hari Kartini gitu ya, hari perayaan hari Kartini, ini yang muncul nih ya. Ada baju adat, baju daerah, kebaya, pawai gitu, yang pawai ya. Oh, biasanya kalau dulu zaman kecil ya, nggak tahu kalau teman-teman merasakan nggak dulu zaman kecil itu kalau SD gitu ya, menjelang hari Kartini ibu biasanya ibu saya itu panik gitu. Oh ini pinjam kebaya di mana ini, nyewa kebaya di mana? Karena misalnya kadang saya tahun kemarin kita jadi ibu tani, maka kalau ibu tani ya hanya bisa pakai, hanya perlu pakai kebaya biasa, gendong apa namanya seteng gitu ya, tahu kan seteng, gendong seteng, kemudian pakai sandal tuh. Kalau tahun ini jadi tahun kemarin jadi ibu tani, terus kemudian tahun ini aku harus jadi mbak yang jadi aceh, sehingga harus pakai yang baju ada tuh, sibuk tuh nyewa di salon manapun. Ada lagi saya yang jadi biasanya jadi biasanya kan dia pahlawan gitu ya. Kemudian ada yang jadi tuanku Imam Bonjol, jadi pati murah, dia bikin pedang segini. Nah, hanya itu selama Kartini meninggal sampai sekarang kayak ini. Jadi silakan teman-teman Google ini saja ya. Ini sehingga sangat. Nah, kemudian yang kedua, nah ini. Kemudian selain ibu-ibu, harusnya bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak juga harus dong berpartisipasi di dalam hari Kartini. Jadi partisipasinya apa? Jadi yang pawai itu yang fashion show ya. Dulu biasanya ada fashion show juga. Fashion show baju-baju kebaya gitu. Nah, laki-laki juga harus dong ini melakukan kontribusi untuk kemudian merayakan hari Kartini. Kontribusinya apa? Sama tetap simbol-simbol ini yang kemudian dimunculkan dengan pakai baju-baju ya. Kalau laki-laki memang ya hanya seperti ini, jadi tapi baju-baju daerah fashion show. Nah, apa bedanya? Gitu kan harusnya kan yang kemudian dimunculkan adalah bagaimana laki-laki ini juga merasakan perjuangan yang sama tentang adanya diskriminasi terhadap perempuan dan juga laki-laki. Merasakan bagaimana harusnya laki-laki itu punya kesadaran bahwa dia yang mereka ini yang punya privilege atau keistimewaan harusnya ikut membantu dalam memberikan kesetaraan dan kesamaan hak kepada perempuan. Gimana caranya? Gimana caranya dia menjadi orang yang tidak kemudian egois karena dia punya privilege. Dia menjadi manusia yang kemudian punya semangat emansipasi atau pembebasan gitu. Harusnya gitu, tapi malah kontribusi laki-laki ya sama seperti ini gitu. Ini sama aja. Ini tahun 2018. 3 tahun yang lalu masih gini. Ada lagi. Ini menurut saya nggak masuk akal gitu. Perayaan hari Kartini kemudian misalnya semua aspek ini ya, pada kerja pakai baju-baju adat. Apa tujuannya gitu kan? Nah, dia kan si pegawai pom bensin ini kan movie-nya banyak gitu, dia harus lari ke sana kemari. Nah, kalau dia pakai rok kayak gini apa tidak terus bikin jatuh gitu, keseriwet, kesandung. Kan lari ke sumuk, dia kan kerjanya di outdoor nggak ada AC-nya. Harus pakai baju lapis-lapis, pakai itu apa namanya yang atas tutupan kepala itu kan capek gitu ya. Ini hari Kartini apa? Kartini menangis melihat ini kayak gini. Harusnya dia terbebaskan, maksudnya dia sudah ada di ruang publik ya, si perempuan sama mbak-mbak ini sudah ada di ruang publik, sudah memilih untuk menjadi pegawai pom bensin ini, harusnya dia dihargai. Bagaimana kemudian kita menghargai? Tapi malah kemudian ditekan lagi, dibalikkan lagi ke dalam wujud simbol-simbol seperti ini. Artinya di dalam kubur sana sedih gitu loh. Apa malah disuruh pakai gini? Nanti kalau keseringet gimana? Kan nggak ada sama sekali. Esensinya apa? Enggak. Apa sih tujuannya itu enggak ada. Tapi ya inilah hasil dari konstruksi Orde Baru di era 32 tahun itu ya, yang kemudian sampai sekarang orang kemudian masih agak susah untuk menghilangkan
bahkan generasi milenial gitu ya, yang kemudian tidak banyak, kan saya di tahun 90-an kan hanya beberapa tahun ya hidup di Orde Baru, atau saya generasi Alpha, generasi Zen itu kan bahkan sama saya tidak hidup di era itu, bahkan mungkin sekarang masih seperti itu. Nah, sehingga kemudian ini kegelisahan tadi kita perlu untuk kemudian melakukan redefinisi, pemaknaan ulang terhadap era Kartini. Walaupun hari ini sudah cukup banyak ya muncul perayaan-perayaan Kartini yang tidak lagi menggunakan simbol-simbol kayak lomba tumpeng gitu, dan tidak lagi muncul itu, sudah tidak lagi, tapi sudah banyak ya, misalnya dengan memunculkan narasi-narasi perempuan dengan keberagamannya, misalnya wawancara dengan dia yang tadi misalnya jadi pom bensin, dia yang jadi PSK, dia yang jadi pemimpin negara, dia yang jadi ibu rumah tangga. Jadi kemudian perayaan itu sudah lebih beragam dan memperhatikan bagaimana perjuangan perempuan yang ada di dalam jalan masing-masing gitu ya, sehingga menghilangi pemaknaan Kartini untuk berjuang melawan diskriminasi pada setiap perannya dimiliki. Oh, ibu rumah tangga misalnya nggak apa-apa, ibu rumah tangga dia perannya itu. Kemudian bagaimana untuk memaknai si hari Kartini itu, berarti ibu rumah tangga juga perlu untuk melawan diskriminasi terhadap relasi-relasi yang muncul ya. Bagaimana dia di rumahnya itu untuk menerapkan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai pembebasan, itu kan berarti dia sebagai ibu rumah tangga sudah melawan diskriminasi. Atau mereka misalnya yang menjadi pemimpin gitu ya, bupati perempuan gitu misalnya, kemudian dia ranahnya ada di sektor publik, dia juga melawan diskriminasi. Bagaimana dia menolak adanya politik uang, dia menolak misalnya stereotip bahwa kalau perempuan itu kayaknya nggak cocok untuk ada di sektor politik, menolak untuk misalnya kalau misalnya ada kepala bagian atau misalnya kepala bidang, laki-laki saja dia menolak itu. Sehingga dari setiap diri kita, apapun profesimu, apapun peranmu, kita perlu untuk melawan diskriminasi dan membangunkan semangat atau spirit emansipasi. Itu yang kemudian perlu kita lakukan. Begitu pun juga teman-teman yang ada di sini sebagai mahasiswa perlu kemudian melakukan emansipasi, terus untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Bagaimana Anda kemudian ketika melihat ada diskriminasi, Anda harus melawan gitu ya. Ketika lihat teman Anda yang sangat rasis gitu, atau misalnya sangat kamu kok Islam nggak pakai jilbab gitu kan, ya harus kemudian Anda kan itu diskriminasi, harus melawan. Teman-teman semua nggak boleh dong kayak gitu, namanya perjalanan spiritual orang kan berbeda. Ya mungkin di satu sisi kita menemukan ketuhanan atau relasi kita dengan Tuhan melalui jilbab, ya. Mungkin yang lain menemukan relasi dia dengan Tuhan melalui tindakan, ya, misalnya melalui sholat kah, melalui zakat kah, melalui berbagi dengan orang lain, melalui dia menjadi volunteer, kan berbeda-beda. Kenapa kamu harus kemudian mereduksi spiritualitas orang hanya dari kain ini saja gitu, yang hari ini sudah tidak lagi menjadi simbol keagamaan soleh dan solehah, tapi hanya menjadi simbol fashion. Nah, kita harus melakukan itu cara untuk melakukan pemaknaan ulang terhadap Kartini, hari Kartini. Nah ini hari ini diskusi ini kan kalau dilihat dari narasi dominannya Orde Baru kan sangat jauh ya dari Kartini, tapi kita bisa lihat dia merupakan sosok Kartini di era sekarang gitu ya, karena dia sangat tegas, dia sangat berdedikasi di dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi kita bisa melihat narasi bahwa kita semua bisa menjadi Kartini bagi diri kita sendiri ya, bagi lingkungan kita, asal kemudian kita bisa melawan diskriminasi dan menularkan semangat pembebasan. Kita semua bisa jadi Kartini tanpa harus pakai kebaya gitu ya. Misalnya kita pakai baju kayak gini di Indonesia, saya hari ini orang pakai kebaya kan hanya di occasion tertentu gitu ya. Ini pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sana teman-teman yang pakai jilbab, yang tidak pakai jilbab, kita bisa menjadi Kartini bagi diri kita dan juga bagi lingkungan diri kita. Lingkungan sekitar kita asal tadi kita kemudian melawan diskriminasi, melawan penindasan dan menyebarkan semangat pembebasan. Nah, konteks pemikiran Kartini. Maaf Ibu Sasyana. Berapa menit lagi? Memaparkan materi tinggal 2 menit lagi. Oke, ya berarti udah deh. Ini hampir sama ya. Konteks pemikirannya di era pendidikan melawan diskriminasi dan kejadian perempuan. Nah, nggak apa-apa. Udah, ini nanti bisa dijelaskan di ketika
apa namanya tanya jawab. Gitu aja. Gitu, terima kasih Mbak Dia. Baik, sangat menarik tadi materi yang dipaparkan oleh Ibu Sasyana. Perjuangan Kartini dan buah pemikiran organisasi perempuan yang berkembang di Baik, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Kami tidak akan membatasi jumlah pertanyaan. Apabila waktu masih memungkinkan, maka pemantik akan berusaha menjawab pertanyaan dari peserta. Pertanyaan dapat disampaikan dengan menuliskan nama dan instansi di kolom komentar kemudian pertanyaan atau bisa langsung on mic. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya. Baik, kepada Saudari Dorothea Adriana dipersilahkan untuk memperkenalkan diri kemudian menyampaikan pertanyaannya. Baik, halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Dorothea Adriana. Saya mengikuti penjelasan Ibu dan saya rasa sangat menarik sih karena bisa menjelaskan sejarahnya dan juga menjelaskan masa kini secara kontekstual. Nah, mungkin pertanyaan saya tuh lebih ke masa kininya ya. Jadi itu mungkin juga didasari pengalaman pribadi saya. Kadang kan kita sebagai perempuan itu suka insecure sama perempuan lain gitu. Dan bahkan kadang kayak merasa, wah dia tuh bisa sukses karena punya privilege kayak gini. Wah dia tuh bisa lebih baik dari saya karena dia punya ini. Mungkin lebih ke diskusi aja sih pendapat dari Ibu dan juga mungkin teman-teman ya, karena ini diskusi. Gimana sih cara kita sebagai perempuan atau mungkin sesama perempuan untuk bisa saling menyemangati biar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sama-sama, mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu oleh Ibu Sasyana. Oke, ya tadi Mbak Dorothea, panggilannya siapa nih? Tea, Bu. Oh Mbak Tea, oke. Nah Mbak Tea, mungkin kegelisahan Mbak Tea ini jadi kegelisahan umum kita semua gitu ya. Semua yang ada di sini termasuk saya misalnya kayak juga pernah mengalami itu misalnya insecure gitu ya. Apalagi kalau misalnya kadang kita lihat nih, apalagi media sosial ya, media sosial itu jadi kita bikin kita insecure gitu. Kalau mungkin kalau zaman dulu nggak ada media sosial, kita hanya melihat orang-orang di sekeliling kita gitu ya, karena kita tidak bisa mengakses sosok-sosok di luar jangkauan kita. Gitu. Tapi hari ini, kemudian ketika ada media sosial, orang kemudian bisa menampilkan segala pencapaian ya di media sosialnya, kita bisa mengakses, sehingga kemudian media sosial ini juga menjadi salah satu faktor penyebab yang cukup berpengaruh bagaimana kemudian hari ini kita itu selalu merasa insecure. Mungkin tidak hanya perempuan juga, tapi masing-masing di sini juga merasa insecure gitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat kok yang ini kok kayaknya hidupnya tuh sudah misalnya pinter gitu ya, cantik, punya privilege, bisa kuliah di tempat yang bagus, bisa dapat kerja yang bagus, atau misalnya lebih lanjut lagi punya pacar yang tidak ganteng gitu ya, punya pacar yang cantik dan sebagainya. Sehingga media sosial ini menjadikan kita punya banyak pembanding ya, punya banyak pembanding yang kemudian selalu dibandingkan dengan diri kita. Nah, itu yang kemudian menjadi kegelisahan kita semua yang ada di sini, tidak hanya Mbak Tea, teman-teman saya di sini, mungkin Mbak Dia dan lain sebagainya, menjadi kegelisahan kita semua. Nah, itu yang pertama dari segi media sosial. Kemudian yang kedua dari segi hari ini di mana kemudian proses diskriminasi ya, tadi itu dalam konteks gender gitu ya, misalnya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan ini tidak hanya mungkin itu dilakukan oleh laki-laki. Di sisi yang lain, perempuan ini sesama perempuan itu justru kadang juga sangat jahat. Ya, sesama perempuan sangat jahat untuk kemudian melabeli orang lain, melabeli perempuan lain, kemudian menstereotip perempuan lain. Nah, itu yang kemudian menjadikan kita merasa insecure. Apalagi kemudian dengan narasi. Kita itu hidup di dalam ekspektasi sosial, ya. Narasi bagaimana kalau laki-laki ada misalnya, bagaimana seharusnya menjadi laki-laki itu ada, tapi kemudian lebih banyak lagi kita itu hidup di dalam narasi yang mengharuskan
kita itu menjadi perempuan yang seperti ada di dalam narasi-narasi dominan. Perempuan itu harus seperti ini ya, harus seperti yang lemah lembut misalnya, harus yang yang pasrah, yang sangat penyayang gitu ya, misalnya yang cantik pun harus yang seperti narasi dominan yang ada di media-media gitu. Sehingga ketika kita tidak ada di dalam narasi itu ya, narasi dominan yang sesungguhnya itu dibentuk oleh patriarki, dibentuk oleh media gitu ya, dibentuk oleh kapitalis gitu ya, sehingga ketika kita tidak ada di dalam narasi itu, kita menjadi sangat insecure gitu ya, menjadi sangat aku nggak menjadi perempuan yang kayak yang lain gitu ya, padahal kita ini kan manusia ya. Kalau kita kembali ke hakikat awal, kita ini manusia yang kemudian setiap manusia itu kan punya ciri khas, punya identitas masing-masing, punya kesukaan. Even kita kembali siang pun misalnya si A dengan si B itu punya bakat masing-masing, punya minat masing-masing. Sehingga kemudian yang perlu kemudian kita istilahnya kita tanamkan pada diri kita ya, bahwa kita semua itu punya cara masing-masing, kita semua punya bakat masing-masing yang kemudian tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Ada yang misalnya dia cantik menurut narasi dominan yang putih gitu ya, yang putih, yang tinggi, yang mulus kayak bihun misalnya, putih, tinggi, mulus, lama-lama kayak bihun gitu ya. Nah, dia cantik di dalam istilahnya di dalam cara dia. Nah, kita pun misalnya kamu cantik juga, setiap orang yang cantik dengan apa? Dengan narasi dirinya bahwa saya cantik karena misalnya saya bisa menghargai orang lain, kan cantik juga. Saya cantik karena saya bisa menghargai orang lain, saya menyayangi orang lain, saya tidak kemudian mendiskriminasi orang lain, kan cantik. Sehingga kita perlu untuk kemudian istilahnya kalau anak-anak sekarang ya, atau era-era sekarang itu sebenarnya self love gitu ya. Kita perlu untuk kemudian melakukan self love pada diri kita, bahwa kita cukup dengan seperti ini. Bagaimana kita kemudian terus mengupgrade diri kita, bukan kemudian sarana untuk aku harus lebih baik dari dia, bukan untuk sarana untuk aku harus menyayangi si dia, itu bukan, tapi kita mengupgrade diri kita itu untuk sebagai sarana kita menjadi the best version of me ya, the best version of us, versi terbaik dari diri kita gitu. Kita upgrade, misalnya teman-teman di sini kuliah boleh ikut organisasi, ikut lomba ini itu, ikut pelatihan ini, ikut komunitas ini, itu bukan dalam rangka kemudian menyaingi, aku mau kayak gitu karena si X kayak gitu juga, aku nggak mau kayak gitu ya. Kayak gitu nggak akan habis. Tapi Anda ikut organisasi, belajar dengan giat gitu ya, kemudian ikut lomba-lomba, daftar beasiswa itu hanya untuk sebagai sarana untuk menjadi terbaik di diri Anda gitu. Sehingga dan itu pun kemudian tidak hanya diterapkan kepada kita gitu, maksudnya diri kita bersama, tapi itu juga perlu diterapkan pada perempuan lain, bisa dalam konteks sesama perempuan, mendukung sama perempuan. Itu jadi kita tidak perlu membandingkan, kalau misalnya aku tuh kayak di sini gini nih biasanya, aku tuh udah nggak perawan gitu ya, misalnya aku udah nggak perawan, apa ada yang mau sama aku gitu. Kayak gitu biasanya, kayak gitu kan sekarang. Nah, orang lain kan akan kamu kok misalnya kayak gitu, kayak nggak perawan, memang ada yang mau kayak gitu. Tapi kita sebagai sama perempuan kan untuk mendukung bahwa keperawanan, integritas itu kan mitos ya. Kamu, misalnya kamu sebagai namanya sebut saja bunga gitu misalnya. Kamu sebagai bunga itu masih sangat berharga, even kamu perawan atau tidak perawan gitu ya, kamu bunga itu sangat berharga, kamu layak dicintai, kamu layak disayangi, kamu layak dihormati, kamu layak punya teman yang banyak, kamu layak dapat pekerjaan yang oke, kamu layak untuk sekolah yang setinggi-tingginya gitu ya, even kamu perawan atau nggak perawan. Even kamu misalnya, aku ini ya rambutnya keriting, jadi kamu rambutnya keriting cantik gitu ya, kamu rambutnya keriting, kamu yang mungkin tidak ada narasi cantik dalam tidak seperti konstruksi cantik dalam narasi dominan yang ada di TV gitu ya, kamu rambutnya keriting, kulitnya gelap, sawo matengnya banget, hidungnya pesek, hidungnya tebal gitu ya, pendek, kamu tetap menjadi orang yang sangat kamu bisa untuk layak untuk dicintai, kamu sangat baik, kamu orangnya baik, kamu orangnya care, kamu layak untuk dicintai, kamu layak untuk mendapatkan perlakuan yang setara, kamu cantik aja in your own way gitu kan. Nah itu yang perlu menjadi dukungan kita semua. Jadi sesama cewek-cewek dan juga para mas-mas yang ada di sini, kita perlu kemudian
jangan gunakan sepatu kita untuk dipaksakan digunakan untuk orang lain. Jangan gunakan standar pola pikir kita untuk disetkan kepada orang lain. Bagi kita misalnya, bagi kita bahwa aku itu maunya, misalnya mas nih, aku itu maunya cari cewek ya yang baik-baik lah, yang pakai jilbab. Nah itu standar, silakan digunakan untuk Anda, tapi jangan gunakan standar itu untuk orang lain. Saya yang lain punya pacar nggak jilbaban, itu kok pacarnya nggak jilbaban, ya gini aja. Jangan gunakan standar itu. Bagi kita misalnya, misalnya apa ya, misalnya kita itu harus untuk kemudian saling menyemangati. Jadi jangan gunakan standar kita, jadi kita berlaku membebaskan tadi emansipasi kepada diri kita dan juga kepada orang lain, dan dengan cara dukungan itu tadi, dukungan bahwa kamu layak gitu ya, apapun bagaimanapun kamu, apapun kesalahan yang kamu lakukan, misalnya kamu berhak untuk membuka lembaga Anda, kamu berhak untuk menjadi si Rani yang baru di hari ini, ya, sehingga dukungan-dukungan itu yang kemudian perlu. Tapi memang kadang realitanya memang banyak, misalnya apa ya, sesama perempuan ini yang kemudian justru saling baku hantam gitu ya. Dia tuh kayaknya dapat nilai, aku kayaknya karena ini deh, caper sama Pak Asad gitu, misalnya Pak Asad ya. Misalnya dia tuh dapat nilai, aku caper ya sama Pak Asad, soalnya di depan gitu. Caper batu ejek gitu misalnya. Nah gimana gitu ya, katanya itu sedang memperjuangkan perjuangan ya, sekarang kenapa kamu malah merendahkan, kita sedang upayakan memposisikan diri kita gitu ya, sama dengan laki-laki gitu ya, setara dengan laki-laki, kok malah kamu memakai atau malah kamu bikin perempuan lain itu jadi insecure kan ya. Tapi banyak kayak gitu, dia dapat nilai A karena memang dia tuh sukanya cari perhatian gitu ya. Kalau misalnya dilihat dong positifnya, dia dapat nilai A karena dia itu cari perhatian, maksudnya sering tanya-tanya, bukan karena dia cari perhatian, tapi karena memang dia nggak paham. Daripada nanti pulang kuliah, selesai kuliah dia nggak paham, ya dia lebih milih tanya gitu ya. Kalau kamu memang mau nilai A ya lakukan hal yang sama, tanya gitu dan lain sebagainya. Itu yang sering muncul. Maka dari itu semoga teman-teman yang ada di sini ya, 34 orang yang ada di sini, entah itu laki-laki maupun perempuan, mari kita sangat misalnya jadikan orang lain itu sebagai manusia gitu ya, jadikan orang lain itu sebagai subjek. Kalau kita tidak mau digitukan gitu ya, tidak mau diremehkan, tidak mau di-underestimate-kan, jangan lakukan itu kepada orang lain, siapapun, laki-laki maupun perempuan, jangan lakukan gitu Mbak Tia. Baik, makasih banyak Bu. Ya. Apakah ada respon ataupun tanggapan mengenai jawaban dari Ibu Sasyana? Atau mungkin teman-teman ingin memberikan respon? Atau cerita juga nggak apa-apa Mbak. Ya. Tanya ada, kenapa curhat gitu. Nggak harus pertanyaan, ya. Tanggapan juga boleh. Ya, silahkan teman-teman. Mungkin kayak lebih gimana caranya kita bisa self love diri kita masing-masing juga ya, kayak nggak terlalu membandingkan, apalagi yang ada di media sosial ya. Kayak kalau dilihat itu tuh nggak ada habis-habisnya insecure-nya. Oh iya. Oh sekarang biasanya tuh kayak gini, apa namanya? It's okay not to be okay gitu ya, maksudnya, atau maksudnya we are enough. Maksudnya kita cukup dengan diri kita sendiri gitu. Maksudnya kalau mungkin kadang terapi media sosial itu juga perlu dilakukan Mbak Saya. Jadi kalau kadang lihat di Instagram ya, temennya kok dia kayak gini, kok aku enggak ya. Dia kayak gini kok aku enggak ya. Dia kayak gini kok aku enggak ya. Mungkin itu kemudian perlu dilakukan terapi media sosial. Kita sejenak untuk hiatus gitu, kayak ya SEO itu hiatus gitu. Kita harus hiatus, kita harus vakum dulu dari media sosial untuk kemudian membangun kepercayaan diri kita. Karena ya nggak hanya Mbak Tia, misalnya saya lihat misalnya teman saya gitu ya, zaman SMA, kok dia kan udah kayak gini ya, kok pencapaian dia udah kayak gini ya, kok aku gini aja sih, kok kayak nggak ada perubahan gitu. Iya, karena aku melihat di media sosial. Sehingga kemudian cara yang bisa dilakukan adalah kemudian paling tidak misalnya nggak buka media sosial, atau misalnya yang bikin kita insecure sementara kita hide dulu, kita postingan dulu. Karena bagaimanapun yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri ya, kita kan bisa ya membatasi orang lain. Kamu jangan posting kayak gitu dong, ya misalnya jangan posting kayak gitu tuh, itu bikin aku insecure. Kan kita nggak bisa membatasi orang lain untuk
posting mana yang boleh nggak boleh, ya Instagram dia gitu, atau misalnya nggak sosmed. Yang bisa kita lakukan adalah ya kita membatasi diri kita sendiri. Oh, kira-kira ini postingannya ini tuh suka bikin insecure, bukan karena dia sombong, tapi karena aku tuh merasa aku tidak mampu seperti dia sehingga aku insecure, maka kemudian di-hide atau nggak nonton gitu. Itu media sosial, situasi media sosial ini menjadi perlu kalau misalnya teman-teman sudah merasa bahwa selalu insecure dan selalu merasa anxiety gitu ya, merasa was-was ketika kemudian melihat postingan-postingan. Nah, yang kedua adalah tadi kita tuh harus selalu merasa cukup dengan diri kita. Maksudnya bahwa nggak apa-apa tadi, it's okay not to be okay. Nggak apa-apa kalau misalnya hari ini aku IPK-nya 3,4 aja atau 3,2 aja, nggak apa-apa. Yang penting misalnya besok aku kayaknya harus belajar lebih lagi. Nggak apa-apa kayaknya kalau misalnya hari ini pacarku selingkuh gitu misalnya, mungkin ya bukan salahku pacarku selingkuh gitu ya. Kalau selingkuh kan berarti urusannya dia dengan selingkuhannya, tidak ada permasalahan dengan saya. Jadi nggak apa-apa, mungkin itu jalan untuk misalnya karena sebenarnya kita ada di hubungan yang toksik, maka dengan dia selingkuh maka ada sarana untuk putus, jadi saya akan bisa keluar dari hubungan toksik ini gitu. Atau misalnya nggak apa-apa, saya ini sekarang kok kayak ngerasa jadi mahasiswa kok kayak gini-gini aja, yang lain udah ikut lomba dan sebagainya. Nggak apa-apa, nggak sih, biasanya kalau orang lain bisa, kita nggak harus bisa gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa kita juga harus bisa? Nggak kayak gitu. Sehingga cukup, merasa cukup ini juga penting. Kalau kita selalu merasa kayak kurang itu nggak ada selesainya memang. Tapi istilahnya kalau kita upgrade diri itu bukan karena kita merasa bahwa saya itu lebih tidak baik ya, atau saya kurang dari yang lain, itu enggak. Tapi kita upgrade diri, kita belajar yang rajin itu untuk menggapai bahwa the best version of me gitu. Versi terbaik dari aku tuh standarnya segini. Jadi ketika misalnya standarnya di 8 gitu ya, 8, kemudian hari ini saya masih 5. Jadi kalau saya ingin mencapai 6, 7 itu bukan karena saya ingin menyaingi yang lain, enggak. Tapi 6, 7 ini karena saya rasa saya bisa mencapai ke 8 gitu. Sehingga dan memaafkan diri ini lama-lama jadi tidak malu. Jadi memaafkan diri ini juga penting gitu. Jadi maksudnya kan kadang kita, kamu kok kayak gitu. Pemaafan gitu, memaafkan diri ini juga penting. Maksudnya nggak apa-apa kalau kamu hari ini gagal. Nggak apa-apa kalau misalnya hari ini kamu ternyata bikin kecewa orang lain. Bukan itu kemudian menjadi tidak apa-apa. Yang kemudian bisa dilakukan adalah mengubah dari hari ini menjadi gagal, apa nih yang bisa dilakukan besok. Jadi merasa cukup itu menjadi salah satu sarana untuk kita self love gitu. Kita mencintai diri kita, bahwa istilahnya kalau tidak diri kita sendiri yang mencintai itu siapa sih gitu kan. Orang lain kan bisa saja berkhianat ya. Kita misalnya pacar gitu kan ya, bisa saja berkhianat. Tapi satu-satunya orang yang sebetulnya harus mencintai diri kita ya diri kita. Kalau kata Eric Fromm itu, sebelum kita bisa mencintai orang lain, ya gelas-gelas cinta kita harus penuh untuk kita sendiri. Jadi kita bisa mencintai orang lain dengan setara, dengan adil, dengan manusiawi, itu ketika kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri. Tapi ketika kita belum bisa mencintai diri kita sendiri, biasanya kita mencintai orang lain itu sebagai manifestasi atau perwujudan kekurangan diri kita. Jadi kalau misalnya aku tuh orangnya nggak perhatian gitu ya, misalnya nggak bukan orang yang perhatian gitu. Kemudian tapi aku kok nggak perhatian gitu, sehingga aku mencintai orang lain. Kenapa? Karena ingin mendapatkan si aspek perhatian itu dari orang lain. Sehingga ketika orang lain tidak memiliki itu, kita akan marah. Kamu nggak perhatian sih, padahal yang butuh perhatian untuk diri kita sendiri itu kita. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengisi dari gelas-gelas cinta dan kebahagiaan penuh dulu untuk diri kita sendiri, baru kita bisa share kebahagiaan ke orang lain, baru kita bisa mencintai orang lain, baru kita bisa menghargai orang lain. Gitu, Mbak Tia. Baik Bu, makasih banyak penjelasannya. Baik, jika sudah cukup, akan dilanjutkan ke pertanyaan kedua dari Mbak Ardini Yunia, mahasiswa Pendidikan Sejarah 2019. Saya pernah mengalami sebuah peristiwa yang kurang menyenangkan, Bu. Saat ingin berkuliah, kerabat dekat saya itu ada yang bilang, buat apa sih kuliah tinggi-tinggi, toh nanti perempuan baliknya ke belakang lagi. Laki-laki itu nggak mau atau minder sama perempuan yang tinggi.
Nah, saat itu saya sempat down, Bu, karena kata-katanya. Tapi saya menanamkan bahwa saya ingin kuliah, saya ingin mengenyam pendidikan tinggi demi masa depan sama orang-orang yang saya sayangi. Menurut Ibu sendiri, tips apa yang bisa saya lakukan untuk membangkitkan semangat saya lagi? Karena jujur, kata-kata seperti itu bikin niat awal saya dulu menjiut. Mungkin teman-teman lain juga pernah melakukan. Terima kasih, Ibu. Oke. Tadi siapa namanya, Mbak? Mbak Ardini Yunia, Ibu. Oke. Mbak Ardini. Nah, itu ya tadi bahwa kemudian stereotip ya, kemudian subordinasi perempuan itu hari ini kemudian melihat bahwa yang pertama kita harus merubah sudut pandang ya paradigma bahwa pendidikan adalah sarana untuk satu-satunya sarana untuk kemudian mencari pekerjaan. Nggak hanya itu. Jadi pendidikan bukan hanya untuk sarana mencari pekerjaan. Sehingga kalau kamu nggak kerja, kamu nggak perlu sekolah. Gitu ya. Kalau kamu mau jadi ibu rumah tangga, kamu nggak perlu sekolah. Bukan. Pendidikan itu sarana kita untuk membuka pikiran, mengembangkan pribadi kita, upgrade diri kita. Salah satu yang mengembangkan pikiran kita di membuka pikiran. Dengan pendidikan kita bisa tahu banyak hal ya. Kalau istilahnya kalau kita hanya ada di dalam tempurung itu tadi, kotakan itu ya kita tidak akan tahu dunia luar. Sehingga kalau misalnya dunia luar itu ada yang berbeda dengan apa yang selama ini kita alami, kita menjadi gagal. Kita menjadi kok kayak gini ya, nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu adanya perbedaan. Padahal di dunia ini kan syarat ya dengan adanya perbedaan ya, keragaman. Nah dengan pendidikan itu bisa mengubah. Sehingga itu yang pertama dirubah, bahwa misalnya nanti ada saudara gitu, kamu ujung-ujungnya nanti jadi istri kok, kamu ngapain sekolah menjadi saya misalnya, aku tuh sekolah bukan untuk kemudian hanya untuk saya pekerjaan, tapi saya sekolah itu biar saya bisa membuka pikiran, dan saya bisa menghargai orang lain, menghargai pilihan orang lain, tidak nyinyir kepada orang lain, agak disindir seperti itu. Biar kita menghargai pilihan orang lain, biar kita terbuka dengan dunia luar, biar kita misalnya tidak nyinyir terhadap keputusan orang lain gitu ya, seperti yang kamu lakukan gitu. Itu yang kemudian yang kedua, pandangan ini sebenarnya ini kan pandangan zaman Kartini dulu gitu ya, yang sudah 100 tahun hari ini kita lewati tapi tetap masih ada gitu kan, sedih gitu. Nah pandangan-pandangan itu yang kemudian harusnya kita ubah, bahwa sekolah misalnya mau jadi apapun itu kan kita nggak pernah tahu ya kondisi kedepannya seperti apa, tapi menjadi pendidikan itu sebagai sarana kita misalnya tadi mengembangkan kemampuan. Kemudian yang kedua bekerja. At least kalau kita bekerja, kita itu berdaya secara ekonomi. Keberdayaan secara ekonomi menurut penelitian itu bisa menjadi salah satu indikator kita untuk berdaya secara keseluruhan gitu. Jadi kalau kita berdaya secara ekonomi, maka ya kita kan berdaya, maka tentu akan terlepas dari tindakan-tindakan diskriminasi di dalam sebuah rumah tangga. Atau paling tidak misalnya di beberapa hal, misalnya orang itu bekerja bukan hanya untuk uang, tapi untuk sarana aktualisasi diri gitu ya. Atau misalnya kamu sekolah ya, misalnya sekolah, katakanlah misalnya sekolah untuk menjadi istri dan ibu. Nah, tidak akan menjadi rugi ketika anak-anak itu punya ibu yang misalnya yang pendidikannya tinggi, sehingga dia bisa menanamkan kesetaraan gender tadi, bisa menanamkan nilai menghargai, bisa menanamkan nilai saling menghormati, kan tidak ada salah. Sehingga pendidikan itu kita mau jadi apapun, mau jadi ibu rumah tangga, hanya mau jadi istri saja, hanya mau jadi apapun, itu sangat berguna, tapi tujuan utamanya adalah membuka pola pikir gitu. Sehingga itu tadi kalau sama saudaranya itu ya yang pertama, kalaupun misalnya saya jadi saya nggak kerja, paling tidak pendidikan itu bisa membuka pola pikir saya. Jadi yang nggak akan nyinyirin keputusan orang lain, yang akan menghargai orang lain, akan menerima perbedaan. Yang kedua, kalaupun misalnya saya nanti jadi ibu rumah tangga, saya akan menjadi ibu yang sangat terdidik gitu misalnya. Itu yang sangat terdidik untuk anak saya, untuk orang-orang terdekat saya gitu ya, sehingga saya bisa menanamkan nilai-nilai kesetaraan, keadilan gitu ya, seperti yang diperjuangkan saat ini di lingkup keluarga saya. Kalaupun misalnya di ranah lebih lanjut dengan pendidikan, saya bisa mendapatkan pekerjaan. Dari pekerjaan ini saya bisa menjadi berdaya. Kita nggak tahu, saya menikah gitu ya, menikah ternyata yang namanya menikah itu kan pengennya yang baik-baik gitu ya, yang suaminya sayang, secara ekonomi mapan, tapi kan kita tidak pernah tahu keadaan. Saya suatu saat ternyata suaminya harus meninggal duluan atau suaminya selingkuh. Nah kalau kita
tergantung sepenuhnya secara ekonomi, bagaimana kemudian yang akan terjadi? Justru nanti kita akan jadi misalnya harusnya kita bisa dicari, tapi karena kita tergantung secara ekonomi, ya biarkanlah suami istri itu nggak apa-apa lah, asal dikasih uang terus. Karena nanti kalau minta cari anaknya gini, anaknya nggak ada yang nafkah, saya gini. Gitu. Jadi at least ketika kita berpendidikan, kemudian tadi misalnya konteksnya adalah menjadi ibu pekerja, juga menjadi perempuan pekerja, ya itu menjadi daya tawar kita atau bargaining position kita untuk punya relasi yang setara dengan laki-laki. Contoh gini misalnya, ada dua kasus KDRT. Yang satu dia adalah perempuan ya, ibu rumah tangga, tergantung sepenuhnya ibu rumah tangga dan juga tergantung sepenuhnya pada ekonomi suami. Karena ADRT, dia mau cerai nggak bisa. Karena memikirkan nanti kalau cerai dia nggak kerja, anaknya sekolah gimana. Jadi ya mau nggak mau terpaksa dia menahan rasa sakitnya secara fisik dan psikis untuk ada di dalam hubungan yang KDRT itu. Nah di sisi lain, di kasus lain misalnya ibu itu bekerja gitu ya. Ibu itu bekerja, dia mengalami kasus KDRT, maka dia merasa bahwa dia itu berdaya secara ekonomi. Kalau kamu terus gini misalnya menyakiti secara fisik dan psikis, ya cerai menjadi pilihan gitu, walaupun itu pilihan terburuk, tapi paling tidak dia bisa keluar dari hubungan yang toksik itu. Jadi dia punya otonomi untuk mengambil keputusan. Nah itu salah satunya. Dan jangan kemudian ketika misalnya kayak misalnya tadi jangan sekolah tinggi-tinggi, nanti laki-laki pada takut. Kalau yang takut sederhananya, kalau yang takut berarti dia bukan pasaran kita gitu aja, Mbak. Kalau dia takut, kalau dia takut ya berarti dia pengennya mungkin sama orang-orang yang nggak sekolah, itu dia jadi pasarnya. Kalau kita bisa mungkin upgrade sekolah yang tinggi, ya berarti nanti pasarnya yang memang sama-sama sekolah tinggi, atau paling tidak misalnya dia misalnya sekolah status sekolahnya di bawah kita, tapi paling tidak dia menghargai, dia tidak insecure. Biasanya laki-laki yang kayak gitu ya, kamu jangan sekolah tinggi dong, nanti siapa yang mau sama kamu, karena laki-laki itu insecure. Kok biasanya di dalam narasi umum itu kan selalu ya laki-laki itu menjadi dominan. Kenapa kalau misalnya laki-lakinya S3, perempuannya S1 nggak ada masalah. Tapi kalau perempuannya S3, laki-lakinya S1 kok jadi masalah. Nah karena tadi laki selalu insecure, dia selalu ada di dalam posisi yang dominan, selalu ada di dalam posisi yang punya privilege itu tadi, sehingga kalau perempuannya tidak terdidik kan akan tunduk ya, mau diapa-apain tunduk. Kamu nggak boleh pergi, kamu harus di rumah aja, kamu harus ini, kamu harus itu, kan manut-manut aja. Tapi kalau misalnya perempuannya itu terdidik, kan dia kemudian kamu harus ini, kita kan tanya alasannya, kamu harus di rumah aja, kenapa saya di rumah aja, berikan alasannya. Jadi si laki-laki itu insecure, nggak mau tuh sama yang perempuan-perempuan yang kemudian punya otonomi, punya kemandirian, itu mereka takut karena tidak akan mudah dikendalikan. Sedangkan insting laki-laki ya, karena kemudian dibesarkan dalam kultur patriarki ini kan selalu ingin menghindari. Jadi kalau punya istri pengennya gitu ya, kalau punya istri itu ya yang di rumah aja, yang manut gitu ya, karena dia selalu ingin menghindari. Jadi kalau perempuannya ini terdidik, sekolah tinggi, punya kedirian yang utuh, punya otonomi gitu ya, punya keberanian, itu dia merasa nanti ini nggak bisa diatur nih, malah ini nggak bisa diatur, jadi kemudian dia merasa insecure. Jadi nggak akan masalah, Mbak. Pokoknya belajar setinggi mungkin. Orang belajar, orang sekolah itu nggak akan begitu. Kalau ada orang bilang kayak gitu, nanti nggak ada yang mau, berarti yang nggak mau itu anggap saja dia bukan market kita. Gitu. Kalau orang ini dia bukan market kita, ya dia bawahnya, berarti yang dia maunya yang di bawahnya. Kalau misalnya dia tinggi, berarti ya marketnya nanti juga. Pokoknya tidak akan ada yang merugi. Raih cita-cita setinggi mungkin, upgrade diri kita setinggi mungkin gitu ya. Tidak akan ada yang rugi dengan upgrade diri kita dari segi pendidikan formal maupun non formal. Kita harus jadi perempuan-perempuan yang berdaya. Itu, Mbak. Gitu Mbak Dia dan Mbak Ardini. Baik, terima kasih Ibu Sasyana. Bagaimana Mbak Ardini? Apakah ada respon atau tanggapan terlebih dahulu? Oh iya, sepertinya dari Mbak Ardini sudah cukup Ibu. Langsung saja kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari
Mbak Natasha Oktavia Haryuning Tias. Kepada Mbak Natasha dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Dia. Perkenalkan, saya Natasha dari Pendidikan Sejarah 2020. Tadi saya menyimak presentasi dari Bu Sasyana, dan dalam penyampaian presentasi tadi ada satu yang menurut saya cukup menarik terkait tentang Kartini yang hanya diabadikan, maksudnya untuk era sekarang itu hanya diabadikan sebatas formalitas visual. Jadi Kartini yang divisualisasi. Jadi Kartini hanya sebagai tokoh, tapi nilai-nilai dan esensi dari perjuangan beliau malah luput atau sering dilupakan oleh generasi sekarang. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Sasi tadi tentang ada salah satu pegawai pom bensin yang memakai kebaya dan lain sebagainya, padahal mereka berusaha menaikkan martabat harga diri mereka dengan bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Nah, tapi Bu, sekarang di era media sosial yang seperti disampaikan oleh Bu Sasi tadi, bahkan ada stereotip atau perspektif pandangan dari masyarakat ketika ada salah satu misalnya laki-laki yang berseragam. Laki-laki yang berseragam itu harus memiliki pasangan yang pertama good looking, yang kedua memiliki latar belakang yang baik dan lain sebagainya. Nah, penentuan seperti itu malah kebanyakan bukan laki-laki yang menentukan, tetapi perempuan yang melabelitas diri mereka sendiri. Dan itu salah satu tidak adanya woman support woman. Dan padahal seperti yang Ibu jelaskan di awal, Kartini sendiri ingin esensi dari era Kartini sendiri ingin menaikkan derajat, tapi malah perempuan-perempuan ini malah menjadikan mereka perempuan just as a supporter, bukan sebagai pelaku. Nah, untuk itu, jadi bagaimana menurut Ibu tentang labelitas good looking, terus latar belakang pendidikan dan lain sebagainya itu, Bu, dalam perempuan sebagai supporter ini sendiri? Makasih. Oke. Mbak Natasha, laki-laki seragam itu contohnya kayak mana? Kayak misalnya tentara atau polisi, itu harus sama. Itu harus kalau sama. Yang keluar pakainya seragam gitu ya? Iya gitu. Kalau jalan ke mall itu pakainya seragam ya? Enggak harus yang sama cantik gitu-gitu. Oke. Nah, kenapa ya muncul kayak gitu ya? Maksudnya apalagi kalau biasanya kan kadang ya kalau yang tentara-tentara itu ya sama bidan, sama perawat gitu ya. Itu walaupun tidak semuanya, tapi kan sebagian besar itu juga ya. Jadi kalau yang biasanya kalau lihat undangan, kalau yang satu pakai seragamnya polisi, tentara gitu, pasti yang satunya ini perawat gitu ya, atau bidan, atau yang kerja di sektor kesehatan gitu. Nah, ini juga kemudian menjadi salah satu fenomena baru ketika kemudian tadi seperti masyarakat itu atau menjodohkan gitu ya, menjodohkan atau masyarakat itu menarasikan kembali bahwa mana yang pantas dan cocok untuk satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga ini sebenarnya kemudian menjadi salah satu dampak dari bahwa kita itu punya semacam tadi ekspektasi sosial bahwa ketika kita misalnya gini, yang tentara seragam itu kan mereka duduk di dalam dunia militer ya, nah kita TNI Polri. Nah, militer itu mohon maaf gitu ya, militer itu adalah salah satu lembaga, salah satu institusi yang sangat kuat patriarkinya, sangat melanggengkan nilai-nilai patriarki. Di mana maksud patriarki ini tidak hanya berkaitan dengan dia harus laki-laki, enggak, tapi patriarki ini kan kemudian menjadikan misalnya narasi-narasi dominasi, kekuatan gitu kan, basisnya kan kekuatan, kemudian keberanian ya, dia itu harus maskulin gitu ya. Keberanian, kekuatan nasional, kemudian mengayomi. Jadi dia itu pengennya mengayomi gitu. Nah, narasi itu kan mereka itu kan kemudian dididik di dalam nilai-nilai dominan yang seperti itu. Kurikulumnya kemudian mengajarkan nilai-nilai dominan yang laki-laki itu harus menjadi sosok ya, yang sangat maskulin, yang sangat tadi yang patriarkal gitu ya. Kamu harus menjadi sosok yang tinggi. Kamu sebagai laki-laki yang pertama, yang kedua kamu sebagai angkatan, entah itu polisi, entah itu
tentara angkatan darat gitu dan lain sebagainya, kan kamu sebagai angkatan, jadi sosok kamu lebih tinggi lagi. Maka dari itu kamu perlu sesosok ya pasangan perempuan yang kemudian bisa mengimbangi. Kan kamu sini sudah dominan nih, kan dia kan nggak bisa siap gerak izin gitu kan, kayak jadi narasi-narasi yang muncul itu kan narasi-narasi yang kita selalu tunduk gitu ya. Misalnya mohon izin, siap, kayak gitu-gitu kan, itu narasi-narasi yang kemudian narasi dia itu menjadi makhluk ya, posisi yang dominan di dalam. Begitupun ketika dia ada dalam relasi, maka itu akan menjadi posisi yang dominan. Sehingga kemudian yang dibutuhkan adalah orang-orang, ya tentu dia akan membutuhkan orang-orang yang kemudian perempuan-perempuan yang bisa untuk melengkapi. Posisinya di sini melengkapi kemudian semacam kemudian karena dia sudah dominan, maka yang satu ini harus subordinat, maksudnya harus tidak lebih dominan. Itu perempuan-perempuan itu. Nah, itu yang kemudian biasanya muncul, perempuan-perempuan itu kemudian, apalagi hari ini misalnya narasi tentara itu kan menjadi sosok idaman ya, idaman menjadi pasangan, idaman menjadi menantu gitu kan, narasi-narasi itu dibangun sehingga perempuan-perempuan pun merasa bahwa kemudian dia butuh untuk kemudian menjadi pasangan dari angkatan ini tadi, berseragam ini kata Mbak Nita, ya itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya kalau bagi kamu, misalnya bagi seseorang perempuan itu kamu akan cocok berpasang dengan angkatan, itu nggak apa-apa. Tapi kemudian jangan kemudian itu di universalkan, atau itu jangan kemudian menjadi patokan gitu ya, bahwa yang paling keren ini ya ada yang seragam. Kenapa ya, kan di seragam itu orang yang kemudian kalau di dalam pendidikannya, di dalam lembaganya itu sangat memposisikan dia menjadi objek yang dominan gitu ya, yang harus selalu ya militer gitu lah, yang harus patuh, yang sangat saklek gitu ya, begitu tuh dia harus menemui perempuan-perempuan yang bisa tunduk dan bisa mengakomodir dominasi dari si laki-laki itu. Jadi dia mencari perempuan ya yang tanya pengennya cantik, karena cantik, yang lemah lembut, yang mengayomi, yang melayani, yang sifatnya itu nurturing gitu, nurturing, mengayomi, melayani. Nah itu pun selain itu juga tadi lagi-lagi era media ini jadi sangat berpengaruh gitu ya. Teman-teman nonton YouTube hari ini tuh yang trending apa sih? Kan hal-hal receh. Yang trending itu kayak macam unboxing, home tour gitu ya, unboxing, home tour. Kemudian misalnya si akun-akunnya Atta Halilintar atau akun-akun yang misalnya suami istri misalnya cara membangunkan suami subuh-subuh, kemudian misalnya akun-akun kayak gitu lah, akun-akun yang menggambarkan bagaimana kepertunjukan perempuan di dalam relasi hubungannya dengan laki-laki, bahwa dia itu hanya menjadi sebuah pendukung, bukan menjadi, kalau yang namanya relasi ini kan relasi kan sama ya, sama-sama menjadi subjek harus, tapi di dalam era generasi sekarang terutama tadi yang muncul di dalam YouTube yang itu jadi kiblat gitu ya, jadi acuan, jadi pedoman anak-anak muda zaman sekarang itu, dia relasi itu bukanlah sebagai subjek dan subjek, tapi menjadi pasangan dan si tulang rusuknya ini, pasangan dan juga si kepala rumah tangga dan juga tulang rusuknya ini. Jadi tulang rusuk dan yang mana itu misalnya diidentikan dengan perempuan itu menjadi harus tunduk gitu, harus misalnya harus cantik pun bukan karena kemudian dia merasa dia butuh cantik, tapi cantik itu kadang misalnya orang kan dinyinyi, kamu sih kenapa sih harus dandan gitu ya, kan kadang orang itu dandan bukan untuk orang lain, dandan itu bukan kemudian biar dilihat orang lain cantik ya enggak, tapi dandan itu menjadi salah satu sarana untuk kita menghargai diri kita sendiri, ya kan, menghargai diri kita sendiri. Kemudian bentuk tadi salah satunya cekot, kemudian kita lebih pede dengan dandan, ya why not. Nah misalnya tadi kalau misalnya ada yang suka sama seragam ya nggak apa-apa, kalau misalnya kamu memang mau ada di dalam relasi dengan yang orang-orang seragam, nggak apa-apa, nggak perlu kemudian dinyinyir kok harus berseragam, enggak. Lagi-lagi kita misalnya kita hidup di dalam jalan kita masing-masing, di dalam standar kita masing-masing, tidak kemudian harus standar kita harus sama dengan orang lain, atau kita harus mensinkronkan atau menyamakan standar kita dengan orang lain gitu. Jadi tapi si YouTube ya, selebgram ini juga lama-lama mengkhawatirkan gitu. Mereka itu kemudian kayak membangun narasi baru ya,
kayak membangun standar baru gimana sih caranya menjadi pasangan atau relationship goals. Bagaimana caranya menjadi pemuda hari ini, gitu ya. Sehingga relationship goals-nya ini adalah habis lulus kuliah itu nikah. Nikah kemudian dia itu buka usaha sukses, kemudian istrinya sangat cantik, glowing, suaminya itu ganteng gitu ya, kemudian dia jualan di Instagram followernya sangat banyak, kemudian dia jadi selebgram gitu, kemudian punya anak lucu, kemudian dia hidup bahagia dan lain-lain. Narasinya seperti itu, padahal yang namanya orang punya jalan hidup masing-masing. Ada yang di usia 22 dia masih kuliah, berjuang kuliah. Ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah tapi masih berjuang cari kerja. Ada yang sudah punya suami tapi suaminya nggak seganteng yang ada di dalam narasi itu. Ada yang sudah menikah tapi dia harus berjuang ya, nggak secara ekonomi karena misalnya dia tidak sesukses yang lain. Nah, tapi gambaran-gambaran sukses yang muncul di dalam media itu kemudian menjadi patokan kita tadi. Akhirnya kita merasa insecure karena merasa semua orang kok punya kesuksesan di tingkat ini, kok saya masih begini. Nah, itu yang kemudian akhirnya secara umum muncul. Dan di dalam konteks support woman ini, kita juga kemudian ya nggak usah nyinyir juga kalau misalnya ada yang milih jadi suaminya pilih suami tentara atau suami polisi, ya jangan nyinyir juga. Tapi maksudnya asal keputusan yang kamu ambil itu ya benar-benar keputusanmu. Karena kamu memang kan ada mungkin beberapa orang yang memang suka untuk berada di dalam relasi yang dia itu lebih subordinat, harus ada yang mendominasi, ada yang suka kayak gitu, ya nggak apa-apa, silakan. Jadi asal kamu secara sadar maksudnya ada di dalam posisi itu dan kamu masih tetap punya diri kamu masih tetap punya kedirian otonomi atas diri kamu, walaupun kamu suka ada di dalam relasi yang didominasi, nggak apa-apa. Atau misalnya ada yang suka aku nggak suka sama tentara, jadi ya nggak apa-apa. Kenapa menurut tadi woman support woman ini perlu kemudian kita lakukan, terutama ketika misalnya di era media sosial hari ini. Jempol ini hati-hatilah untuk kemudian komen. Gitu Mbak. Tadi siapa Mbak Adi nih? Pertanyaan yang ketiga dari Mbak Natasha, Ibu. Oh iya, sorry Mbak Natasha. Iya Bu, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya semakin percaya bahwa redefinisi dari nilai-nilai Kartini itu sendiri tergantung dari pemaknaan kita. Dan saya semakin pede dengan pernyataan Ibu bahwa perempuan itu sebenarnya lebih berharga dari hanya sekedar visual dan good looking itu sendiri. Terima kasih Bu. Betul. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 16.21, mungkin pertanyaan kami cukupkan. Saya akan memberikan kesimpulan mengenai diskusi pada hari ini. Perjuangan Kartini selama 25 tahun bukan hanya perjuangan yang lekat dengan kecantikan fisik dan pekerjaan domestik. Pemaknaan Hari Kartini harusnya dapat berubah untuk mengembalikan esensi Hari Kartini yang selama ini direduksi oleh negara. Sejak era Kartini, tatanan sistem masyarakat masih erat dengan diskriminasi dan dominasi terhadap perempuan. Hal tersebut yang mengakibatkan keresahan dari Kartini. Kartini tetap menggaungkan perjuangannya melalui intuisinya. Hingga beliau ditetapkan sebagai pahlawan nasional, namun ide dan gagasannya direduksi oleh rezim. Perempuan harus bersatu untuk melawan segala bentuk penindasan seperti apa yang telah dilakukan oleh Kartini, memperjuangkan hak-hak perempuan dengan progresif. Cara memperingati Hari Kartini harus mengedepankan ide dan gagasannya. Karena hal tersebut merupakan poin krusial dari perjuangan Kartini, bukan kebaya yang ia kenakan ataupun lomba-lomba lainnya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya belum sempurna dalam memimpin jalannya diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila para audiens sekalian berkenan untuk melakukan on camera, dipersilahkan untuk dokumentasi dari tim panitia.
Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sasyana yang sudah membagikan ilmu dan pengetahuannya kepada kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih juga kepada audiens yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, makasih teman-teman semua. Semoga kita bisa jadi Kartini versi kita masing-masing ya. Terima kasih Ibu dan teman-teman, boleh meninggalkan ruang meet. Oke, saya live ya. Selamat siang semuanya. Selamat siang, selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat ngabuburit dan menantikan buka puasa ya. Selamat istirahat Ibu. Oke.